Kalian sedang menyaksikan Baris Blue yang luar biasa. Aku Sonya, vokalis yang sangat berbakat. Dan cowok di sebelah sana yang sedang memetik gitar adalah Eric, pacarku. Dia juga komposer dan backing vokal kami. Ya, priaku ini jago segalanya, sama sepertiku. Sebenarnya, dialah yang menemukan bakat vokalku dan membantuku dalam meraih ketenaran. Debut album kami meledak di tanggal lagu, dan sisanya adalah sejarah. Eric memintaku untuk jadi pacarnya di atas panggung setelah set kami selesai. Aku tak tahu siapa yang lebih gembira, aku atau para penggemar yang memujaku. Semuanya begitu sempurna, dan kemudian album kami berikutnya gagal. Kurasa semua tekanan telah mengganggu proses menulis Eric. Kucoba untuk memberinya energi positif. Kami akan mengadakan pertunjukan besar untuk debut single baru kami dan memulai kebangkitan kami. Siapa yang tahu kapan Mentari akan bersinar lagi ya kan? Tapi selama tampil, saat Eric muncul untuk memberiku sorotan, aku melangkah maju dan tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Sonya, hidungmu, hidungmu patah. Aku langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dioperasi, tapi hidungku terlihat seperti petir. Aku tak bisa terlihat seperti ini. Aku harus cantik. Kau selalu jadi cewek tercantik bagiku. Tak perlu khawatir, kita masih bisa perbaiki ini. Tapi tepat setelahnya, foto hidungku yang patah menjadi berita utama. Aku diolok karena mengagumi kecantikan alami, lalu kemudian melakukan operasi plastik. Dasar burung nasar. Aku harus mengunggah video saat aku terpeleset untuk mengakhiri rumor ini. Tapi mereka mengklaim aku sengaja lakukan itu untuk dapatkan perhatian. Apa-apaan? Kami mengira semua drama itu akhirnya selesai. Tapi tidak. Tepat ketika hidungku sembuh, foto masa SMP ku yang gemuk sebelum puber muncul di internet. Yang memicu rumor kalau aku harus merekonstruksi seluruh tubuhku. Beberapa postingan anonim bahkan mengarang kalau aku ini pemarah dan sombong terhadap kru band dan staf yang berjaga. Maksudku, aku mungkin sedikit kasar, tapi aku ini terkenal, jadi aku bisa dapatkan apa yang aku inginkan. Kemudian, mari kita batalkan Sonya mulai beredar. Apa orang-orang Malang ini tak punya kegiatan yang lebih baik selain bergosip tentangku? Tapi para penggemarku menyadari hal ini dan banyak tiket tur kami yang dibatalkan. Manajerku panik dan menyuruhku cuti hingga rumor ini mereda. Betapa konyolnya. Lebih buruk lagi, mereka sebenarnya akan mencoba menggantikan aku? Vokalis cantik yang tak ada duanya? Beraninya mereka lakukan ini padaku. Aku adalah band ini. Bertahanlah sayang, aku janji akan kucari cara mengembalikanmu. Jelas, foto-foto tak bocor dengan sendirinya. Ada orang brengsek yang melakukan ini dan sekarang jadi misi hidupku untuk melacak mereka dan membuat mereka membayarnya. Oke, jadi dari pencarian internet ku telusuri asal rumor dari kelompok anti-fansku. Percayakah kalian mereka benar-benar bertemu di kafe ini sebulan sekali hanya untuk menjelek-jelekanku? Mereka bahkan punya jadwal. Betapa konyolnya. Apa yang pernah kulakukan pada mereka? Dengan menyamar, aku datang untuk mencari lebih banyak petunjuk. Di dalamnya terdapat foto-fotoku yang bocor. Astaga, orang-orang ini jelas punya terlalu banyak waktu luang. Tunggu, cowok ini kelihatannya tak asing. Apa dia? Owen, cowok yang kutaksir saat SMA? Dia adalah seniorku di klub musik dan penyanyi, gitaris serta komposer yang sangat berbakat. Tapi bagaimana mungkin dia menjadi anti-fanku? Aku bahkan tak pernah bicara dengannya. Kelompok itu membahas betapa soknya aku. Mereka bahkan mengatakan aku dan Erik pura-pura pacaran hanya untuk menutupi berita mengenai kegagalan album terakhir kami. Jelas cinta kami itu sungguhan. Aku tak pernah bosan mendengar omongan jelek mengenai lagu Erik, tapi ini waktunya pulang. Jika kalian memposting tentang Beris Blue, silakan klaim uang kalian dikasir sebelum pulang. Apa? Owen sungguhan membayar mereka untuk memfitnah bandku? Kenapa dia berniat sekali menghancurkan karirku? Apa dia punya dendam pribadi terhadapku? Aku harus mencari caraku sendiri untuk mengetahui semua ini. Jadi salah satu dari mereka seharusnya berhasil. Aku segera menelpon untuk daftar pekerjaan. Dan dapat. Waktunya tampil. Sangat penting untuk tampil sesuai peran, jadi aku berdandan sebagai gadis bertampang lugu untuk shift pertamaku. Berkat keajaiban makeup, bahkan aku sendiri sulit mengenali diriku sendiri. Panggil aku Summer mulai dari sekarang. Setelah perkenalan, Owen langsung memberiku banyak sekali pekerjaan. Aku harus lakukan pekerjaan berat dan pekerjaan kotor. Aku adalah bintang yang sangat dimanjakan, bukan buruh. Dia benar-benar bos yang eksploitatif. Aku pasti gila pernah naksir padanya. Di malam hari, kelompok anti-fan itu muncul lagi, diikuti dengan wajah yang familiar. Itu Rina, adik Owen. Dulu di SMA, dia itu cukup sombong. Sepertinya tak ada yang berubah. Apa kalian tahu Sonya itu dulu anak yang aneh saat SMA? Sekarang saat dia terkenal, dia berlagak seolah dia di atas orang lain. Berhenti di sana rambut wortel, siapa namamu? Aku Summer. Jadi Summer, di sini kita punya persyaratan khusus untuk setiap orang baru. Kau harus lolos tes anti-fan. Beritahu kami, menurutmu apa hal paling menyebalkan tentang Sonya? Sekarang aku harus mencemarkan nama baikku sendiri? Sebenarnya, aku teman masa kecil Sonya. Iya, hanya tetangga.
Dia anak paling buruk di lingkungan itu. Seperti apa penampilan Sonya waktu dia masih kecil dan bagaimana kepribadiannya? Dia gendut dan kejam ke anak-anak lain. Dia melempar serangga ke mereka dan tak pernah meminjamkan mainannya. Catat itu guys, ingat untuk mengutip sumber sebagai tetangga dekat Sonya. Kau bisa dapat bonus juga karena berkontribusi informasi berguna seperti ini. Apakah Rina juga terlibat dalam hal ini bersama kakaknya? Saat Rina pergi, anti-fans yang lain, Caleb, Violet, dan June masih belum pulang. Tapi berbalik ke panggung dan mulai menyetel alat musik. Apa? Mereka membuat sebuah lagu untuk mengolokku. Tak hanya soal rumor operasiku, tapi juga soal aku sombong, pemarah, kompetitif, tak berbakat, tak sopan, dan tak pernah gunakan uangku yang berlimpah untuk membantu sesama. Musik mereka bagus, tapi ketidaksopanan membunuh keterampilan mereka. Aku penasaran, kenapa orang-orang begitu membenci Sonya? Dia itu kasar dan musiknya buruk. Ya, suara aslinya bagus, tapi tanpa emosi. Dia mungkin tak tahu apapun soal cinta, dan juga tak punya teman. Komentar-komentar dari anti-fans itu membuatku berpikir, kurasa aku memang sulit untuk terbuka dengan orang lain, dan aku terkadang sedikit pemarah. Tapi, apa aku benar-benar tak disukai? Jangan hidung itu lagi, kumohon. Hah? Owen? Pertama kau pecahkan cangkir, sekarang kau buang-buang gula. Gula? Serius? Apakah kau tak akan bertanya apa aku terluka? Jika ku tinggalkan tempat ini dengan satu goresan saja, tempat ini akan berakhir, kau tahu? Tempat ini baik-baik saja hingga kau datang. Paling tidak, Summer, kau harus belajar bagaimana minta maaf dan berterima kasih. Tiba-tiba, kata-kata para anti-fan bergema di kepalaku. Sebagai Summer, Owen masih melihat bagaimana aku ini sosok diva. Itu artinya, sebagai Sonya, aku pasti sangat keji. Aku menyesal. Seharusnya aku berterima kasih kau membantuku. Itu tak masalah. Aku lega kau tak terluka. Jangan lupa hadiah Rina di kasir. Ambillah sebelum kau pergi. Kenapa kau harus membayar orang lain untuk menjelekkan Sonya? Aku hanya melakukan semua ini untuk adikku, tapi itu membawa lebih banyak pelanggan masuk, jadi terserahlah. Jadi orang di balik ini adalah Rina? Kurasa bukan, pasti ada yang mengendalikannya. Tapi siapa? Aku tak tahu. Kenapa kau begitu khawatir, Summer? Aku hanya penasaran. Aku dulu pernah berpikir buruk tentang Owen, tapi di balik sikapnya yang dingin, dia cukup baik dan perhatian, sama seperti beberapa tahun lalu. Aku berusaha menghindari hujan dan menabraknya. Dia menyelamatkanku agar tak terjatuh, tak peduli betapa berkeringatnya aku dan bahkan memberiku payungnya. Tapi di depan gebetanku, aku terlalu malu untuk berkata apapun, lalu segera pergi. Sejak saat itu, aku merasa tak begitu terganggu mendengar para anti-fan mencercaku dan kemerosotan band kami. Toh hampir semuanya benar, paling tidak dengan cara ini aku bisa belajar dari kesalahanku di masa lalu dan jadi orang yang lebih baik. Bunga bisa tumbuh di tempat yang tak lazim, ya kan? Ya, anti-fan ini sebenarnya jadi teman-temanku. Entah kenapa main bersama mereka lebih menyenangkan daripada The Berries. Oke teman-teman, kalian harus tunjukkan musik kalian ke dunia. Jadi ku daftarkan band pemula kami untuk mengikuti kompetisi musik lokal. Apa? Tapi kita bukan profesional. Apa menurutmu kita bisa menang? Siapa peduli? Aku selalu ingin tampil di panggung besar. Tapi apa yang akan kita mainkan? Pakailah salah satu laguku jika kalian mau. Kudengar bayarannya cukup bagus. Oh, aku suka sekali lagumu. Kami berlatih bersama setiap malam dan semua orang begitu fokus pada hal ini sehingga mereka tak lagi sebarkan rumor buruk tentangku. Owen memang jenius. Mendengarnya mainkan intro selalu membuatku merinding. Dan begitulah bayangan Owen yang tampan dan berbakat muncul kembali dalam benakku. Oh tidak, bangunlah Sonya, kau sudah punya pacar. Erik. Ngomong-ngomong soal Erik, dia acuhkan semua panggilan teleponku. Aku paham dia sibuk berlatih untuk pertunjukan, tapi bukankah dia janji akan temukan cara untuk membawaku kembali? Aku paham. Kau terlalu sibuk bermain band untuk posting apapun. Kami tampil akhir pekan ini. Kau yang memulai ini ya kan, Summer? Aku tahu kau ini bawa masalah sejak awal. Keluar dari sini. Aku di pihaknya. Apa kau akan mendepakku keluar juga? Apa kau tak tahu aku lakukan ini untukmu? Apa kau lupa kalau Erik mencuri lagu-lagumu dan menggunakannya untuk debut albumnya? Rina, apa kau kira aku tak tahu apa yang kau rencanakan? Kau dan Erik saling berhubungan. Ya kan? Bukankah dia menginginkan kau sebarkan rumor supaya dia bisa menggantikan Sonya pacarnya sekarang? Dia bilang kalau aku berhasil, posisinya dalam band akan jadi milikku. Perselingkuhan itu masalah lain, tapi dia tak bisa membantumu dengan musik yang tak enak didengar. Itulah kenapa aku butuh lagumu, Owen. Berikan aku beberapa dan semuanya akan berjalan lancar. Di momen itu, semuanya menjadi jelas. Album satu-satunya yang membuat nama The Berries terkenal ternyata adalah curian. Dan parahnya lagi, orang di balik anjloknya karirku adalah pacarku sendiri. Erik yang brengsek itu begitu mendambakan ketenaran dan tak akan biarkan dirinya terjebak skandal cinta segitiga. Kau tahu betapa penting opini publik baginya. Dia memanfaatkanmu dan segera setelah kau beri apa yang dia inginkan, dia akan menjatuhkanmu tanpa pikir panjang. Aku tak semudah itu tergantikan. Apa maksudmu, Summer?
Aku minta maaf karena bohong tentang siapa sebenarnya aku, tapi tak semuanya palsu. Kuharap kau bisa merasakannya. Sampaikan kata-kataku padanya. Aku keluar, dan kau, Rina, si brengsek itu tak layak mendapat cinta atau kepercayaan kita. Meski aku tak ingin kembali jadi Sonya yang terkenal, aku juga tak bisa terus jadi Summer yang bebas. Aku tak menyadari ada mereka di sana. Mereka pasti sudah mendengar semuanya. Kau Sonya, bukan Summer? Selama ini, kau membohongi kami. Aku minta maaf, aku tak bermaksud menyakiti atau menipu kalian. Kata-kata kalian membuatku ingin berubah jadi orang yang lebih baik. Dan musik kalian banyak mengajari dan menginspirasiku. Caleb, Violet, June, aku hanya ingin berteman dengan kalian. Siapa yang mau jadi temanmu, kau pembohong? Aku mungkin telah temukan kebenaran tentang diriku sendiri dan Erik, tapi sekarang aku kehilangan karirku, teman-temanku, bosku, semuanya. Aku sudah mengacaukan semuanya dan aku tak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku tak pantas menjadi Sonya atau bahkan Summer. Itu pasti kurir, aku hampir tak punya energi untuk bangkit dan membuka pintu. Yang berdiri di hadapanku adalah Owen. Apa dia jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bertemu denganku? Sonya, aku telah banyak berpikir tentang bandmu dan Erik dan kusadari kalau ini bukan salahmu. Kau tak bisa biarkan Erik menang, kau terlalu berbakat untuk itu. Jika kau tunjukkan semua orang jati dirimu, aku tahu mereka pasti akan mencintaimu. Sebenarnya, ada satu hal yang ingin kuakui padamu. Aku dulu pernah punya perasaan padamu saat SMA. Tapi kau bahkan mungkin tak tahu kalau aku ada. Sungguh? Itu bodoh sekali. Apa maksudmu? Sebenarnya, waktu itu aku juga suka padamu. Kau sangat cantik dan pemalu dengan suara yang indah itu. Tapi saat aku mendekat untuk bicara padamu, kau hanya lari kabur. Andai saja aku lebih percaya diri dan berani, mungkin kita bisa jadi berbeda. Bagaimana sekarang? Maksudku, kau masih mau nyanyikan laguku? Itu suatu kehormatan, lagumu selalu istimewa. Owen menarikku ke kompetisi dan dengan lembut memetik bass untukku. Pergi ke sana tanpa anggota band yang lain sepertinya menakutkan, tapi kami tak boleh menyerah. Owen hendak menuntunku ke panggung saat Rina segera menghampiri kami dan memegang lenganku. Sonya, aku mengacau. Benar bahwa Erik memperalatku dan aku sangat terbutakan hingga percaya padanya begitu saja. Aku sudah mengoreksi informasi keliru tentangmu. Aku memeluknya saat para anti-fan yang lain muncul. Aku minta maaf ke mereka bahwa sekarang aku jadi versi lebih baik diriku berkat mereka. Ternyata kami sangat menyukai Samar, jadi kami memaafkanmu. Sekarang kami siap untuk mengguncang malam. Kau tak bisa bernyanyi dengan mereka, Sonya. Lagu itu seharusnya jadi lagu tema di album kami berikutnya. Erik, itu lagu Owen, bukan milikmu. Dan bukankah Rina sudah bilang padamu aku tak lagi peduli dengan bandmu? Memang, sepertinya dia tak mendengarkan. Kami sudah mempublikasikan rencana kotormu di semua forum supaya semua orang bisa lihat betapa brengseknya dirimu. Tidak, kau harus ikut denganku. Beritahu mereka kau mengarangnya. Tinggalkan dia sendiri, aku tak akan biarkan kau mengambil apapun lagi dariku, laguku, atau cewekku. Dia sekarang teman kami, jadi permisi, kami harus naik panggung dan menampilkan lagu kami. Aku tak percaya aku kembali lagi ke panggung. Hanya kali ini jauh lebih baik. Teman-teman bandku keren, lagu itu luar biasa dan para penonton begitu bersemangat. Kulihat Erik dengan penuh rasa malu menghilang di kerumunan. Sayang sekali, itulah akibatnya jadi pembohong besar yang licik. Menjelang akhir lagu, Owen menarikku mendekat padanya dan kerumunan menjadi hening. Yang bisa ku dengar hanyalah degup jantungku saat dia memberiku ciuman terbaik yang pernah ada. Hai pemirsa pertunjukan cerita animasi, aku Kristal, seorang model dan influencer, dan aku di sini untuk penghargaan influencer trend like this. Ayo masuk dan bersiap-siap denganku. Aku tahu yang kalian pikirkan, penampilanku unik. Kalian tahu aku menderita vitiligo, suatu kondisi yang menyebabkan timbulnya bercak pucat di kulitku. Ini pasti berbeda, tapi aku tidak melihatnya sebagai kerugian, melainkan salah satu keuntungan terbesar dalam hidupku. Sejak aku masih kecil, orang-orang selalu melongo melihatku di jalan, tapi untungnya ibu dan kakak perempuanku selalu ada untuk mendukungku. Sayang, mereka hanya memandangmu seperti itu karena kamu sangat berbeda. Ya, Kristal, jangan meragukan dirimu sendiri, kamu orang yang unik. Berkat mereka, aku semakin mengagumi penampilanku. Lalu suatu saat kami sedang berjalan-jalan di taman, pria berpenampilan eksentrik ini menghampiriku. Ya ampun, kulitmu, itu adalah sebuah mahakarya. Ternyata dia adalah Bo Ivanov, fotografer ternama dunia. Dia memohon padaku untuk menjadi model baginya, dan dengan dorongan dari ibu dan kakakku, aku menyetujuinya, dan fotoku menjadi viral. Saat itulah minatku pada dunia modeling muncul. Aku bergabung dengan agen model yang luar biasa ini, dan mempelajari semua pose untuk pemotretan, mengenakan pakaian cantik ini. Dan yang terbaik, merias wajah untuk melengkapi vitiligoku, bukan untuk menyembunyikannya. Sejak saat itu, aku bekerja keras, berkomitmen penuh pada pekerjaanku. Begitulah caraku menjadi wajah dari berbagai merek fashion dan membangun kerajaanku. Aku ingin membuka jalan bagi orang-orang sepertiku untuk mencintai diri mereka sendiri dan merayakan keunikan kita sendiri. Karena lihatlah aku, karirku, hidupku bisa sampai pada titik ini hari ini, semuanya berkat kulitku.
Dan aku tidak akan mengubahnya demi dunia. Tapi kemudian pagi ini tiba, aku terbangun dan melihat, ya, vitiligoku sudah hilang. Ini tidak mungkin terjadi. Aku masih memiliki banyak peragaan busana dan acara yang dipesan untuk sisa tahun ini. Tanpa vitiligoku, apakah semuanya akan dibatalkan? Karena panik, aku menelpon manajerku, Alex, dan dia segera bergegas masuk ke apartemenku. Ini seharusnya tidak terjadi. Proyek dengan Red Rush minggu depan. Aku tahu itu. Apa yang bisa aku lakukan? Pergi ke dokter kulitku? Tidak, Krista. Jangan menyampaikan sepatah kata pun tentang ini kepada siapapun. Kamu tidak ingin merusak karirmu, ya kan? Ya, tidak. Tapi aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Tidak, kamu tidak bisa. Tapi kamu bisa memasukkan vitiligomu. Cukup gunakan riasan. Gambarlah. Apa? Maksudmu aku harus berbohong kepada semua orang? Itu pilihanmu. Baik, itu saja atau ucapkan selamat tinggal pada karirmu. Ini salah. Aku tahu. Tapi aku telah bekerja keras untuk ini. Aku tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Aku rasa foundation bisa membantuku. Aku kembali ke kehidupan modelingku sehari-hari dan untungnya tidak ada yang curiga. Tapi aku sangat gelisah dan terus-menerus memeriksa riasanku. Crystal, apa kamu sudah dengar? Brand Rarus sedang mencari model dengan ciri-ciri inkonvensional untuk koleksi fashion terbarunya. Kamu sangat cocok. OMG, semua orang di bidang fashion pasti tahu tentang kreator Rarus, Pak Finnegan. Jika aku menjadi inspirasinya, itulah langkahku memasuki dunia mode kelas atas. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Aku meluruskan fokusku tanpa rasa takut berjalan ke dalam gedung ketika tiba-tiba heelku tersangkut. Aku terjatuh ke belakang, dan entah dari mana, lengan kuat ini melingkari tubuhku, dan aku langsung mendarat di pelukannya. Untuk sesaat di sana, aku bisa merasakan aroma ilahi menghipnotisku. Dior Sauvage ya kan? Kamu tidak banyak berubah ya, masih canggung meskipun kamu sekarang seorang superstar. Tunggu, suara ini Sam, cinta monyetku saat SMA. Ya ampun, pubertas telah memukulnya dengan keras ya. Samuel berlutut dan dengan lembut meletakkan kembali heel di kakiku. Yap, jantungku benar-benar berdebar kencang. Kamu akan ikut casting kan? Oh, iya, tapi bagaimana kamu? Aku salah satu juri. Aku harus pergi sekarang. Patah satu kaki, tapi tidak secara harfiah. Wow, Samuel sudah terkenal. Mengesankan. Tunggu, Crystal, kamu di sini untuk bekerja. Dan sekarang waktunya untuk bersinar. Aku melangkah sepanjang catwalk melakukan pose memutar kasku di akhir. Seperti yang diharapkan, semua juri terpesona. Pekerjaan ini aku kuasai. Saat itu, semua orang berkata, oh dan pada gadis di baris berikutnya. Itu Amanda. Dia dikenal sebagai super rookie yang menantang standar dunia modeling. Ironisnya, gelar itu pernah menjadi milikku. Tapi begitulah cara kerja industri ini. Kalian bisa dengan mudah diberhentikan jika tidak berhati-hati. Kami mendapatkan hasilnya tepat setelah casting. Seperti yang diharapkan, aku ikut serta dalam pertunjukan itu. Hore! Hey, Crystal kan? Amanda, fans beratmu. Katakanlah, bisakah seorang profesional sepertimu memberikan saran kepada pemula ini selagi kita berlatih bersama? Kamu tahu ini kompetisi kan? Itu berarti tidak ada bantuan. Lalu aku meninggalkannya. Hari pertama pelatihan dan aku sudah membuat kesalahan. Aku harus menyamar untuk menyelinap keluar dan membeli yang baru. Krisis dapat dihindari, tetapi hal ini membuatku terlambat 30 menit. Kamu itu profesional, bertingkahlah seperti itu agar kami yang amatir bisa menjadi teladan. Seorang veteran di bidang modeling atau begitulah kata mereka. Cewek-cewek itu tidak akan melewatkan kesempatan untuk melengsarkanku, terutama dia. Selamat datang semuanya, izinkan aku memperkenalkan kalian pada koleksi Haute Couture musim gugur 2023 kami yang terinspirasi oleh seni balet yang elegan. Jadi selain latihan, kalian akan memiliki kesempatan untuk mempelajari beberapa gerakan untuk menangkap esensi sebenarnya. Lalu aku akan memilih bintangku, vedetku. Balet? Aku tidak melakukan itu sejak kecelakaan itu. Aku yang berusia 6 tahun sedang mengadakan pertunjukan balet dan harus melakukan teknik berputar yang gila ini. Tapi entah bagaimana aku berakhir berputar-putar seperti gasing yang bersenandung, lalu wajahku menempel tepat di atas panggung. Aku tidak pernah melupakan gelak tawa penonton yang mengejek. Tidak, tenangkan dirimu Kristal, apapun tantangannya, aku akan berhasil dan mengguncang posisi Vedet. Pelajaran pertama adalah catwalk, mudah sekali, tidak ada yang bisa menandingiku. Postur yang bagus, pose yang bagus, bagus sekali Kristal. Oh, dia manis sekali, bisakah kita istirahat sebentar dan mengagumi karya seni ini? Ayolah, kenapa kamu begitu malu hari ini Kristal? Vitiligomu kelihatan sempurna. Kecuali itu hanya keajaiban riasan. Tapi mimpi buruknya baru saja dimulai. Astaga, pakaian ini terlalu ketat. Mereka membuatku meleleh seperti penyihir dari The Wizard of Oz, harus segera diperbaiki. Kemudian pada sesi lainnya, aku tidak bisa menjaga keseimbangan dan menjadi bergoyang-goyang seperti ubur-ubur. Sementara itu, Amanda dengan mudahnya mengeksekusi semua gerakan itu. Beberapa hari kemudian, Pak Finnegan mengadakan pemotretan, di mana kami harus berpose seperti balerina di platform berputar ini. Trauma masa lalu langsung kembali terlintas di kepalaku. Aku melangkah ke peron sambil gemetar seperti Lea.
Hanya dengan Samuel memegang tanganku, aku bisa melakukan pose paling sederhana. Setidaknya semua sudah berakhir sekarang. Ya ampun, profesional kita sepertinya kelihatan agak berkarat ya kan? Mundur saja dan biarkan salah satu dari kami gadis-gadis muda yang mengurus ini. Benar, Amanda? Ayo berlatih, Zina. Amanda melangkah ke peron. Tubuhnya mulai bergerak seperti angsa sungguhan. Amanda yang cantik. Kamu anggun seperti balerina di kotak musik. Sekian, aku pikir kita berhasil. Bagus sekali. Seluruh penonton bertepuk tangan dan Amanda menjadi pusat perhatian. Sepertinya kamu bisa belajar satu atau dua hal dari juniormu. Dengar, aku mungkin bukan balerina terbaik, tapi aku akan menunjukkan kepada mereka apa yang 1000% usahaku lakukan dalam hidup. Jadi aku tinggal nanti setelah latihan untuk berlatih lebih banyak, dimulai dengan peregangan. Aduh, tidak semudah kelihatannya. Oke, ayo coba lagi. Tinggal angkat kakiku dan... Wow. Oke, kali ini itu harus berhasil. Dan sekarang bagian tersulitnya, sur le point. Saat itu Samuel muncul. Mencoba menangkapku, tapi kami berdua akhirnya tersandung di lantai. Jangan berusaha terlalu keras, kamu bisa melukai dirimu sendiri. Hanya saja, Vedet itu sangat berarti bagiku. Aku tahu kamu bisa, kamu telah memberikan pengaruh positif, dan aku tahu bahwa energi dapat memberikan apa yang kamu mau. Tidak, Vitiligoku. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa, aku melewati batas. Aku akan pergi sekarang. Jangan, tolong. Jika kamu mengetahui kebenarannya, kamu tidak akan menganggapku terlalu tinggi. Hei, apa yang salah? Kamu bisa berbicara denganku, tahu? Saat itu, lampu di sekitar kami menyala terang. Apa yang kalian lakukan di sini pada jam segini? Samuel tampak kaget dan segera menjaga jarak dariku. Tidak ada, aku melihat Kristal berlatih. Aku pikir bisa memberinya beberapa nasihat. Itu tidak adil, aku juga membutuhkannya. Apa pendapatmu tentang releveku? Mereka mulai tertawa bersama seperti pasangan suami istri. Sejak kapan mereka menjadi begitu dekat? Setelah beberapa hari latihan intensif, aku mungkin belum menjadi master ballet, tetapi aku merasa lebih percaya diri menghadapi tantangan terakhir, yang memutuskan siapa yang akan menjadi vedette. Lihatlah desain busana cantik ini. Aku akan membuat angsa hitam yang sempurna. Aku mencoba gaun itu, tapi tanpa sengaja alas bedaknya tercoreng dan gaun itu tercoreng seluruhnya. Oh, tidak. Aku segera bergegas ke kamar mandi mencoba membersihkan noda tersebut. Foundation bodoh, dia tidak mau hilang. Pintu tiba-tiba terbuka dan masuklah Amanda. Kamu, vitiligomu sudah sembuh? Dan apa yang kamu lakukan dengan gaun itu? Aku mencoba menyembunyikannya, tapi dia sudah merebutnya dariku. Apakah itu noda alas bedak? Apakah kamu memalsukan vitiligomu? Tidak, aku memang didiagnosis mengidap vitiligo. Aku bersumpah. Aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Kupikir dia akan menggunakannya untuk melawanku, tapi yang mengejutkan dia terlihat patah hati. Aku menekuni dunia modeling karena aku merasa terinspirasi olehmu. Tapi sekarang kamu bilang itu semua cuma bohong. Bagaimana bisa? Amanda, tolong tunggu. Aku pikir kamu tidak suka padaku. Apakah itu penting? Sekarang setelah aku merasakan kebenarannya, kamu tidak pantas mendapatkan rasa hormatku. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku terlalu diliputi rasa takut kehilangan karir. Jadi aku tidak peduli bagaimana tindakanku bisa berdampak pada orang yang mengagumiku. Aku tidak lebih dari seorang munafik. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dengan riasan atau tidak, aku harus tetap setia pada diriku sendiri. Aku berjalan langsung ke panel juri dan menghapus semua alat bedakku tepat di depan mereka. Pak Finnegan, aku tidak sesuai lagi dalam koleksimu. Faktanya adalah vitiligoku telah hilang. Aku tidak lagi memiliki ciri-ciri yang tidak biasa. Jadi aku di sini untuk mengumumkan bahwa aku akan keluar dari pertunjukan. Aku sangat menyesal atas semua masalah yang aku sebabkan. Aku berbalik untuk berjalan keluar pintu, tetapi di sana berdiri Samuel. Crystal, aku tidak mengerti. Maafkan aku, Sam. Aku bukan orang yang kamu kira. Aku berlari pulang, bersembunyi di bawah selimut, dan menangis sampai tertidur. Tiba-tiba telepon dari manajerku membangunkanku. Bagaimana kamu bisa tidur jam segini? Pers menjadi heboh. Mereka menyebutmu seorang penipu yang mencari perhatian. Aku segera sadar dan mencari berita. Oh tidak, bagaimana bisa terjadi begitu cepat? Kalau secepat ini, aku akan tamat besok pagi. Lihat yang terjadi jika bertindak di luar perintahku. Astaga, kalian para model bodoh sekali. Jangan pergi kemana-mana, aku akan menangani hal ini. Apakah dia serius? Semua ini adalah idenya sejak awal. Cukup. Bersenang-senanglah menangani ini sendiri, Alex. Aku mematikan teleponku, mengemas barang-barangku dan meninggalkan semuanya untuk pergi ke tempat rahasiaku. Aku biasa menghabiskan waktu di sini bersama keluargaku ketika aku masih kecil. Dikelilingi alam membuatku tenang. Tiba-tiba sebuah tangan menekan bahuku. Hei, kami mencarimu. Samuel? Dan Amanda? Apa kalian mengikutiku ke sini? Beginilah cara kami dapat menemukanmu. Aku minta maaf karena menyerangmu seperti itu. Aku sangat terkejut. Tidak perlu, ini semua salahku. Aku kehilangan diriku sendiri ketika vitiligoku hilang. Aku bertindak karena rasa takut dan akhirnya mengecewakan semua orang yang mengandalkanku. Ya, sulit untuk tetap waras ketika identitasmu diambil. Tapi kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Sekarang di manakah Kristal yang penuh percaya diri dan tak kenal takut yang kita semua cintai? Dia benar. Dengan vitiligo atau tidak, kamu selalu spesial bagi kami. Hal itu sangat berarti untukku. Terima kasih, kawan.
Ternyata selama ini aku salah paham terhadap Amanda. Dia brilian, cantik, dan penuh perhatian. Dan sempurna untuk Samuel. Iya, itu menyakitkan. Seharusnya sudah waktunya aku kembali bekerja untuk pengendalian kekacauan. Aku membuka telepon untuk melihat ratusan notifikasi. Di antaranya ada pesan dari Pak Finnegan yang mengatakan dia punya tempat untukku di peragaan busana. Jadi ini bukan akhir bagiku, kan? Ayo maju, nak. Iya, senang rasanya bisa kembali. Crystal, kamu di sini. Aku punya kabar baik. Kamu akan menjadi orang yang paling dikagumi untuk koleksi ini. Aku? Tapi aku tidak punya fitur yang tidak biasa. Tidak masalah, kamu sempurna apa adanya. Dua gadis akan berdiri di sisimu dan kamu akan berada di tengah dengan mengenakan karya seni ini. Angsa yang anggun di antara kawanan bebek jelek. Bukankah itu sedikit menyinggung? Jadi ini rencanamu selama ini memainkan trik kotor untuk menyelamatkan karirmu yang gagal? Hentikan zina, mengejekku tidak akan mengubah situasi. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini dan aku akan menyelesaikannya. Akhirnya pertunjukan telah tiba. Begitu aku mendapat sinyal, aku melangkah ke landasan dengan percaya diri, memperhatikan setiap langkahku. Tapi itu bukan karena alasan yang kalian pikirkan. Aku sebenarnya bertukar tempat dengan Amanda dan sekarang semua sorotan tertuju padanya. Tepat pada saat itu, Pak Finnegan berlari ke runway. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu merusak pertunjukanku. Aku punya kesepakatan dengan... Kesepakatan apa? Beritahu aku sekarang. Dialah yang berada di balik semua ini. Alex? Ular itu. Ternyata Alex menyuap Pak Finnegan agar aku menjadi yang paling vedek. Dan menyeret model dengan fitur yang tidak biasa karena aku bukan lagi salah satu dari mereka. Mendengar itu, semua model menjadi geram, siap menyerang kedua penipu tersebut. Kalian berdua sudah melewati batas. Aku tidak membutuhkan permainan manipulatif kalian untuk melanjutkan karirku. Aku akan tetap setia pada diriku sendiri apapun yang terjadi. Fitur yang tidak lazim atau tidak, aku selalu bersedia membelanya karena semua orang cantik dengan caranya sendiri. Dan mereka berhak mendapat kesempatan menunjukkan kecantikan pada dunia. Penonton bersorak dan bertepuk tangan, sementara Pak Finnegan dan Alex dikelilingi oleh kamera dan kritikus. Keadilan ditegakkan. Setelah semua drama itu, aku masih menjadi model, tapi dengan agensi berbeda yang menerimaku sepenuhnya apa adanya. Aku terus mempengaruhi generasi muda untuk mencintai diri mereka sendiri dan menjadi diri mereka yang unik. Amanda dan aku menjadi sahabat baik. Kami juga membuat banyak rencana untuk berkolaborasi dengan Samuel. Tapi sejujurnya aku tidak bisa menghilangkan perasaan menyayat hati ini setiap kali keduanya bersama. Untungnya, jadwalku yang padat membuatku tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Coba tebak, setelah kerja keras siang dan malam, kini aku punya lini produk perawatan kulit sendiri bernama Only You. Menyenangkan ya kan? Oh, Sam, kamu berhasil. Wow, cantik sekali. Amanda pasti menyukainya. Tidak, ini bukan untuk Amanda. Ini untukmu. Crystal, aku tergila-gila padamu. Aku selalu begitu. Apa? Ini aku yang kamu sukai selama ini? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku itu sebelumnya, bodoh? Aku melompat ke pelukannya dan kami berbagi ciuman yang paling menakjubkan. Akhir yang sempurna untuk perjalanan yang luar biasa ya. Aku berdiri di depan pondok kumuh ini. Berusaha menenangkan diri dan masuk ke dalam. Selangkah ke dalam dan pintunya tertutup rapat. Aku panik lalu menggedor pintu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi hanya tawa mengerikan yang terdengar. Sesaat kemudian bisa kurasakan seseorang mendekat padaku. Aku berbalik dan ketakutan dengan apa yang kulihat. Hey, Clover di sini. Orang yang baru saja ketakutan setengah mati. Aku tahu sangat memalukan. Biar ku beritahu kalian bagaimana aku bisa berada dalam situasi seperti itu sejak awal. Tapi sebelumnya, silakan like dan subscribe. Aku dulu punya segalanya. Aku datang dari keluarga ahli jantung terkemuka yang telah banyak berkontribusi dalam bidang medis. Dan sebagai generasi penerus keluarga Howards, aku merasa sangat bangga meneruskan jejak mereka, yaitu dengan meraih gelar sarjana kedokteran di Harvard dan menjadi dokter. Itulah kenapa selalu kupastikan catatan akademisku adalah yang terbaik. Aku sekolah di sekolah swasta yang elit ini dengan nilai sempurna di setiap mata pelajaran dan menjadi ketua kelas. Akhirnya persiapan pesta dansa musim dingin selesai, jadi aku bisa duduk santai dan menyaksikan malam yang ajaib ini menjadi nyata. Tiba-tiba ponselku mendapat notifikasi. Itu artikel tentang orang tuaku dan bagaimana mereka terlibat dalam sebuah operasi yang merenggut nyawa seorang pasien. Tak mungkin ini nyata. Tapi saat aku mendongak, semua orang memberiku lirikan sinis. Astaga, sebaiknya aku pergi temui orang tuaku sekarang. Aku harus bertanya segera setelah aku menemukan mereka. Ibu, ayah, apa yang dikatakan media itu tak benar kan? Sayang, dengarkan. Saat pasien itu dibawa masuk, tak banyak yang bisa kami lakukan kepadanya. Itu sudah terlambat. Ternyata dia dari keluarga Albert, keluarga yang sangat berkuasa di negara ini. Mereka tak bisa menerimanya dengan baik, terutama putranya. Dia menyalahkan orang tuaku atas kematian ibunya, yang artinya krisis di media ini adalah perbuatannya. Orang tuaku menjelaskan padanya berulang kali, tapi tak berhasil. Sekarang dia bahkan mengambil tindakan hukum melawan mereka. Mereka tak punya pilihan lain kecuali hadir di pengadilan. Insiden ini dengan cepat menjadi pembicaraan di kota. Semua orang melontarkan sindiran pada kami. Astaga, semua kekacauan ini membuatku gila. Clover, selesaikan persamaan ini. Clover,
Clover, hentikan! Seluruh ruangan terdiam sejenak, lalu menatapku seolah aku ini orang aneh. Kuambil bukuku dan bergegas keluar kelas, tapi tetap saja bisik-bisik mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak ada tempat lain untukku berada, jadi aku lari pulang saja dan menangis karena frustasi. Orang tuaku masuk dan sangat khawatir padaku. Mereka pikir mungkin lebih baik jika aku tinggal di tempat tanteku. Tapi ibu, ayah, aku tak bisa meninggalkan kalian di sini. Kau tak meninggalkan kami, hanya saja semuanya sedang kacau sekarang, dan kami tak ingin kau terkena dampaknya. Lagi pula ini hanya sementara, setelah gugatan selesai kita akan berkumpul kembali. Janji? Janji. Saat aku tiba di rumah tanteku, dia seperti terganggu. Kamarmu ada di loteng, kau di sini hanya sementara, jadi jangan membuat keributan. Sudah cukup buruk orang tuamu tertampar tuntutan hukum. Tak lama aku terima sebuah pesan. Ibu memeriksa kabarku. Sebaiknya aku tak membuatnya khawatir ya kan? Tapi jujur, aku tak yakin bagaimana aku akan bertahan di tempat ini. Hari pertama di sekolah, aku harus naik rongsokan ini menuju ke sana. Bersepeda sendiri membuatku berkeringat seperti anjing. Tak lama, ada anak laki-laki lewat dan meneriakiku. Hei, badanmu longsor. Apa? Ku bilang banmu bocor. Oh, itu menjelaskan sekali. Dia membantuku memperbaikinya. Beberapa menit kemudian, sepeda itu sudah bisa dipakai. Anak itu bernama Percy. Dia bersekolah di tempat yang sama denganku, dan hari ini juga hari pertamanya. Jadi, kami tiba di sekolah bersama. Segera saat kami memasuki lorong, semua menatap kami. Tiba-tiba, dua cewek datang lalu menyeretku ke samping. Siapa kau? Kenapa kau bersama Percy? Kau bukan pacarnya kan? Astaga, aku bertemu dengannya 10 menit yang lalu. Aku bahkan tak mengenal siapa dia. OMG, kau ini tinggal di bawah batu atau apa? Dia itu Percy Albert, pewaris tunggal keluarga Albert yang berkuasa. Nama itu, apa mungkin itu kebetulan? Anak dari orang yang bersikeras menuntut orang tuaku bersekolah di tempat yang sama denganku? Tunggu dulu, Clover. Ini bisa jadi kesempatanmu untuk memanipulasinya agar mencabut gugatan. Dan boom, semuanya akan kembali seperti sedia kala. Kita lihat saja, aku bisa membuatnya jatuh hati padaku. Semua orang akan lakukan apa saja demi cinta, ya kan? Untung bagiku, aku dan Percy berada di kelas biologi yang sama di mana kami mengerjakan tugas berpasangan. Dua cewek sebelumnya, Holly dan Jodie mulai bertengkar untuk menjadi pasangan labnya. Sementara, dia langsung memintaku. Nah, tak perlu susah payah dan mangsa sudah masuk ke jebakanku. Malam itu kulihat akun media sosialnya dan mengetahui kalau dia sering main golf di Rolling Greens. Aku bisa menjadi caddy, hanya perlu mendaftar untuk posisi itu. Aku langsung diterima dan dengan cepat membiasakan diri dengan pekerjaan. Oh, dan aku kebetulan memeriksa jadwal golf versi dan sama sekali tak merencanakan pertemuan kebetulan ini. Kuparkir kereta golfku siap untuk merayu boneka Kenku. Tapi entah bagaimana yang berdiri di hadapanku adalah Holly dan Jodie. Kenapa kau lama sekali? Apa kau tahu betapa panasnya ini? Paling tidak aku masih punya kesempatan dengannya di lapangan. Tapi segera saat para cewek pirang ini melihat Percy, mereka terbang ke arahnya seperti ngengat mendekati api. Jadi, aku ditinggal untuk membawa tas-tas berukuran manusia. Iu, dia bau keringat. Tolong jaga jarak. Stop, kau bersikap jahat. Clover, biar ku bantu membawanya. Trims, kau datang untuk menyelamatkanku lagi. Jangan khawatir. Aku tak tahu kau kerja di sini. Iya, aku cukup mahir bermain golf. Oh iya, untuk pukulan 50 yard, kau mungkin mau menggunakan tongkat pemukul ini. Tempatkan dirimu di tengah, lalu ayunkan ke belakang dengan baik. Percy menerima saranku dan melakukan pukulan. Baiklah. Hei, maukah kau menjadi caddy pribadiku? Entahlah. Ayolah, bantulah teman. Oke, satu syarat. Saat waktunya tepat, kau harus membalasnya. Kapan tepatnya itu? Aku sangat penasaran sekarang. Kau tunggu saja. Sejak itu, kami selalu bersama-sama bermain golf dan bersembunyi dari Holly dan Jodie. Hei, apakah punya waktu luang Sabtu ini? Karena kau telah membantuku dan sebagainya, aku, ingin membalasmu. Yes, rencanaku berhasil. Aku sangat bahagia hingga ingin lompat dan teriak. Tapi itu hanya terjadi dalam benakku. Aku masih harus tetap tenang, hanya kalau itu kencan. Hari Sabtu datang dan kami naik troli ke pusat kota untuk menyaksikan jalanan di musim gugur. Lihat betapa cantik daun-daun keemasan itu. Kami kemudian berhenti di karnaval ini, dan aku harus akui, Percy tampak sangat manis. Dia melindungiku dari kerumunan orang yang berdesak-desakan menggandeng tanganku saat aku terpaku di atas biang lala. Sikapnya yang penuh perhatian membuat hatiku sedikit berdebar, dan juga bertanya-tanya bagaimana cowok sebaik ini bisa begitu membenci orang tuaku. Saat sinar mentari terbenam, karnaval menyala, dan mata Percy tiba-tiba terlihat melamun. Hentikan, Clover. Kau seharusnya membuatnya jatuh hati padamu, bukan sebaliknya. Perjalanan berakhir, dan aku langsung segera pergi mengambil minuman untuk menenangkan diri. Tapi astaga, aku tak bisa menemukan dompet dimanapun. Apa yang harus kulakukan? Permisi, aku akan bayar miliknya. Berapa habisnya? Terima kasih banyak. Aku berhutang banyak padamu. Tak usah dipikirkan. Paling tidak berikan aku kontakmu, aku akan mengembalikannya padamu. Apa itu caramu untuk mengajakku keluar? Tidak, aku... Baiklah, kalau pacarmu tak keberatan, berikan tanganmu. Temui aku di kedai kopi Karibo hari Senin jam 8 pagi. Kau yang traktir.
Setelah kencan itu, aku yakin Percy punya perasaan padaku. Aku hanya perlu membuatnya menyatakannya. Kemudian kulihat Dam dan Dumber mengendap-endap di sekitar lokerku. Mereka mencoba memalsukan pesan dari Percy untukku. Beritahu dia untuk menemui Percy di rumah hantu di dalam hutan. Kemudian kita akan membuatnya terperangkap di dalam. Jebakan payah. Tapi kurasa aku bisa mengikutinya dan membuat Percy beraksi. Bagus, dan tentu saja harus kuberitahu Percy kemana aku akan menuju. Aku tahu ini jebakan bodoh. Tapi suasana yang menyeramkan itu masih membuatku merinding. Aku berdiri di depan pondok yang kumuh ini, berusaha menenangkan diriku sendiri lalu masuk ke dalam. Satu langkah ke dalam, lalu pintu tertutup rapat. Aku panik, menggedor pintu itu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi tak ada gunanya, hanya suara tawa mengerikan yang terdengar. Tak lama kemudian aku bisa rasakan seseorang datang mendekat padaku. Aku berbalik, begitu ketakutannya wajahku jadi pucat pasi. Oh, hantu! Berhentilah menjerit, anak bodoh. Aku belum jadi hantu. Dia orang sungguhan? Clover, jangan khawatir, itu cuma kakekku. Kakek? Apa yang kakekmu lakukan di sini? Ini rumahku. Jadi ini dulunya adalah rumah kakeknya saat dia masih kecil. Sejak ibu Percy meninggal, kesehatan kakek menurun. Tak ada seorang pun di keluarga yang memperdulikannya kecuali Percy karena mereka semua tenggelam dalam kesedihan dan kebencian. Percy juga berduka atas ibunya, tapi harus tetap tegar untuk kakeknya. Jadi, dia membawa kakeknya kembali ke rumah yang tenang ini, berharap kakek akan merasa lebih baik. Di saat itu aku merasa tak enak atas apa yang menimpa Percy dan keluarganya. Kehilangan orang yang mereka cintai pasti sangat menyakitkan. Aku tiba-tiba memahami motifnya sekarang, dan dia sungguh membutuhkan pelukan ini. Clover, kurasa aku jatuh cinta padamu. Aku terpana mendengar kata-katanya, menatap matanya, aku tahu ini nyata, dan apa yang kurasakan terhadapnya juga, tulus. Kami bisa mengatasi hal ini ya kan? Aku akan cerita kenyataan dari sudut pandangku. Dia akan paham. Percy, aku Tapi telepon dari ibuku mengubah segalanya. Sayang, kita kalah dalam kasus ini. Putra mereka telah mengambil semuanya dari kita. Properti kita, warisan kita. Ayahmu sangat tertekan. Dia hampir saja terkena serangan jantung. Mendengar kata-kata ibuku, air mata mengalir di pipiku. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin kami bersama? Setelahnya, aku sepenuhnya menghindari Percy. Aku juga putuskan untuk pindah dari tempat tanteku dan mencari tempat baru. Dan coba tebak siapa yang mencarikanku? Itu Hunter, cowok yang kutemui di karnaval. Kami akhirnya pergi kencan minum kopi. Dia tampak tenang dan tahu banyak tentang kota ini. Jadi kutanya apa dia tahu tempat di mana aku dan orang tuaku bisa tinggal. Karena mereka akan segera pindah ke sini. Lihat tempat ini, cukup nyaman kan? Hunter cukup baik untuk membantuku pindahan. Kemudian ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya dan melihat Percy. Dia sangat khawatir dan pergi mencariku. Tapi saat dia melihat Hunter, dia tercengang. Tak kusangka kau temukan tempat ini begitu cepat, Dick. Tunggu, kalian berdua bersaudara? Sayangnya ya. Dan kami seharusnya berduka atas mendiang ibu kami, tapi disinilah dia, memadu kasih denganmu. Jika kehilangan ibu bukan masalah besar baginya, kita lihat seperti apa dia akan merasa kehilanganmu. Jangan berani kau menyentuhnya. Atau apa, kau akan memukulku? Kalian keluarga Albert terburuk. Apa menghancurkan keluargaku masih belum cukup? Apa yang kau bicarakan? Aku Clover Howards. Orang tuaku adalah dokter yang berusaha menyelamatkan ibumu, tapi mendapat hukuman karenanya. Aku begitu bodoh mengira aku bisa meyakinkanmu untuk menghentikan tuntutan hukum. Keluargaku kini berantakan. Puas? Aku tak tahu. Keluar! Jangan pernah mendekatiku lagi. Percy harus beranjak pergi dengan wajah penuh penyesalan. Beberapa hari kemudian orang tuaku tiba. Kuceritakan ke mereka semua yang telah terjadi. Tapi mereka bilang anak yang mengajukan tuntutan sebenarnya adalah Hunter, bukan Percy. Ternyata kondisi keluarga mereka rumit. Hunter dulu hilang saat berusia 7 tahun dan baru-baru saja dia kembali. Tapi kemudian di luar dugaan ibunya meninggal. Dia pasti sangat menderita hingga harus melampiaskannya pada kami. Percy di sisi lain sangat peduli dan pengertian. Dia sudah lakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan saudaranya. Dan aku hanya salahkan semua ini padanya. Aku harus perbaiki ini. Saat aku tiba di pondok, Percy sedang berusaha hentikan Hunter agar tak mengganggu keluargaku lagi. Kau tak berhak bicara soal ini. Kau tumbuh besar dengan cinta ibu, sementara aku tak mendapat apapun. Dan kau bahkan tak tunjukkan penghormatan yang layak untuknya. Kita bisa berduka atas dirinya dengan cara yang berbeda. Ibu tak ingin kita tenggelam dalam kebencian. Ibu tak akan ingin kita berteman dengan orang yang tak bisa menyelamatkannya. Dan kau jatuh cinta kepada putri mereka? Pengkhianat. Hunter hendak memukul Percy. Aku harus menghentikannya. Cepat. Clover, kau sebaiknya pergi sekarang. Tidak, aku datang ke sini untuk minta maaf padamu. Kita harus selesaikan masalah ini. Kalau begitu, ayo kita ngobrol. Aku hampir saja merasakan tinju Hunter saat Percy datang di antara kami dan menerima pukulan penuh. Kami berdua akhirnya terjatuh di lantai dan saat kami melihat ke atas, kakek mereka sudah ada di sana dan menyaksikan semuanya. Percy, Hunter, berhenti bertengkar.
Nafasnya tiba-tiba terengah-engah, lututnya gemeteran. Aku segera menelpon orang tuaku untuk membantu, tapi Hunter menyambar pergelangan tanganku. Apa yang kau lakukan? Memanggil orang tuamu ke sini untuk mengeluk kami? Tidak, aku hanya berusaha membantu. Dia lalu terhubung dengan dokter keluarga mereka, tapi dia tak bisa datang karena ada badai yang memblokir semua jalan. Kumohon, apa kau tak bisa lihat kakek sedang kesakitan? Kau diamlah, aku tak akan sudi dapatkan pertolongan dari dokter-dokter payah itu lagi. Hunter, aku menyesal atas apa yang terjadi. Sungguh. Tapi jangan biarkan kebencianmu membahayakan kakekmu. Aku bisa lihat konflik Hunter, tapi dengan tiap detik berlalu, kakek mereka menjadi pucat. Napasnya makin melemah. Dia harus putuskan sekarang. Kumohon, selamatkan beliau. Aku langsung menghubungi orang tuaku. Beberapa menit kemudian, mereka tiba dan langsung memberinya pertolongan pertama. Syukurlah kakek menunjukkan reaksi positif terhadap pengobatannya dan pulih secara perlahan. Hunter kemudian menangis. Aku tak percaya aku hampir membuat kakek dalam bahaya hanya karena kebencian yang membutakanku. Dan kalian tak berpikir dua kali untuk membantu. Saya sangat menyesal pada semuanya. Clover, Pak, dan Bu Howard, saya berjanji akan memperbaikinya. Keesokan harinya, Hunter mengatur konferensi pers mengakui bahwa dia keliru telah membawa orang tuaku ke pengadilan. Karena dia memikul tanggung jawab penuh dalam memperbaiki kesalahannya. Termasuk membersihkan reputasi kami dan memberi kompensasi kami secara finansial. Setelah semuanya beres, kami memulai hidup baru di sini. Orang tuaku membeli rumah, mendanai rumah sakit ini untuk membantu sesama, sementara aku melanjutkan mimpiku untuk menjadi dokter. Harvard, aku datang. Ups, aku hampir lupa. Tentu saja aku dan Percy menjalin hubungan. Kalian tak menyangka kami melalui itu semua dan aku tak pernah mengakui perasaanku, ya kan? Aku telah menahannya untuk waktu yang lama. Sekarang, kudapatkan akhir yang bahagia. Aku sedang berjalan menyusuri lorong dan melihat cowok terkenal berdiri di sana, melakukan trik lamanya mengganggu murid pemalu. Jauhkan tangan kotormu darinya sekarang juga. Aku lalu meraihnya dan melemparnya seperti secari kertas. Nah, itu lebih baik. Konnichiwa, aku Yukiko dari Jepang, anak dari Fuji, master seni bela diri terkenal dan kepala sekolah karate. Sebagai anak satu-satunya, tergantung padaku untuk mengembangkan semangat juangku dan melindungi yang lemah dari baka manapun. Dan cewek pemalu ini adalah Chiharu, anak yang kuselamatkan dari perkelahian geng musuh sekolah. Dan sejak itu, kami jadi sahabat. Ya, itu juga bagaimana aku dapatkan nama panggilan bos kecil. Aku tak begitu peduli, tapi ya ada beberapa keistimewaan. Aku selalu dapat kursi di samping jendela, laci meja penuh dengan camilan, dan melengkapi hal itu, anak-anak selalu bersaing untuk mengerjakan PR-ku. Tapi itu juga menyebabkan aku mengalami beberapa kesulitan. Sepertinya aku telah menarik perhatian Jun, ketua geng dari sekolah musuh. Dia membawakanku bunga dan mengirimiku cupcake murahan setiap hari, tapi aku hanya mengatakan tidak padanya. Hei, dia datang lagi. Jika aku jadi cowokmu, aku takkan melepaskanmu. Ku jaga kau dalam dekapanku, Yukiko takkan pernah sendiri. Tomat, tomat, lempari tomat. Bahkan meski penjaga datang membawanya pergi, dia masih berteriak. Yukiko Daisuke. Astaga, dia seperti hama. Kemudian aku masuk ke kelas dan mendapati semua orang sedang meributkan sesuatu. Berisiknya. Itu murid baru. Dia sangat tampan. Seolah kau bisa tahu orang itu tampan dari tampak belakang. Tapi saat dia berbalik, mataku hampir menyembul dari liangnya. Itu Akira. Dulu saat kami masih kecil, aku mengidolakan Akira dari sejak pertama aku melihatnya. Bagiku dia bahkan lebih imut dari boneka Mochi Shiba favoritku. Jadi ku ikuti dia kemana saja dan memberinya semua permen yang kupunya. Tapi dia tak begitu menyukainya. Kenapa kau beri dia semua permenmu? Aku suka Akira. Kalau kau merebutnya dariku, aku akan memukulmu. Hei, seni bela diri itu tidak boleh berkelahi sembarangan. Kau anak jahat, aku membencimu. Setelah beberapa lama, keluarga Akira pindah dan aku benar-benar kehilangan kontak dengannya. Dan sekarang dia kembali. Mata kami bertemu, tapi dia terlihat begitu dingin dan memalingkan muka. Dia tak mengenalku? Baiklah, memang sangat memalukan menghadapinya lagi, jadi kuputuskan untuk menghindarinya sejak saat itu. Dan begitu saja, dengan kemampuan akademisnya yang luar biasa, Akira segera menjadi siswa terbaik. Sementara aku sedikit berbeda. Aku mungkin memegang sabuk hitam karate, tapi ujian bukan keahlianku. Selamat, Anda menjadi yang terakhir lagi. Jadi Yukiko, saya telah menunjuk siswa lain untuk mengajarimu. Tolong jangan sebutkan namanya, tolong jangan sebutkan namanya, tolong. Akira, aku nyaris mati di tempat. Apa ada orang yang bisa melemparku ke Mars, tolong? Astaga, ini sangat canggung. Aku terus menatap ke bawah saat dia berseru. Hai Yukiko, lama tak bertemu. Jadi, dia memang mengingatku? Selama pelajaran, aku tak bisa fokus dan badanku panas dingin. Aku menutup mulut sementara dia asyik dengan ceramahnya.
Jika ada yang tak kau pahami, silakan tanya. Kukumpulkan keberanianku dan berkata, kenapa kau tak menyukaiku saat kita masih kecil? Kau masih bertingkah seperti sebelumnya. Aku berusaha mengajarimu tapi kepalamu terjebak di awang-awang. Fokus. Dia tak bilang dia membenciku, ya kan? Hatiku kembali berdebar-debar lagi. Kurasa aku harus berusaha lebih keras untuk dapatkan perhatiannya. Tapi semuanya tak persis berjalan seperti yang direncanakan. Selama pelajaran dengan Akira, ponselku terus berdering panggilan dan pesan. Sepertinya para premanku dalam masalah dan mereka butuh bantuanku. Kucoba sebisanya untuk mengabaikannya, tapi aku akhirnya menyerah. Ada yang harus kulakukan. Aku akan segera kembali. Hei, para idiot itu. Mereka selalu berulah. Kalau begitu serahkan padaku. Masalah selesai. Hanya saja, kalian beruntung. Aku datang ke sini tepat waktu. Tepat waktu untuk menyebabkan lebih banyak masalah. Aku sudah melahap mereka untuk sarapan tanpa dirimu. Kembali ke sekolah, kulihat Akira berdiri di gerbang dengan wajah yang jelas tak begitu senang. Akira, ini tak seperti yang kau pikirkan. Kau merasa sulit untuk belajar, tapi bertarung sepertinya menjadi hal yang alami untukmu, ha? Siapa kau? Beraninya kau bicara dengan cewekku seperti itu? Akira, aku bertarung membantu orang lain. Itu bukan omong kosong. Membantu? Kurasa orang-orang tak berotak hanya tahu bagaimana bicara dengan tinju mereka. Jun segera menerjang Akira, mengangkat tinjunya ke arahnya. Aku harus segera menahannya dan menyuruhnya pergi. Keheningan berlangsung selama beberapa menit, tetapi ketika dia hendak pergi, aku tak tahan lagi. Hanya karena aku menyukaimu lalu kau pikir kau punya hak memandang rendah padaku? Apa? Dengar ini, aku memang menyukaimu, tapi bukan berarti aku akan menyukaimu selamanya. Aku tak peduli, tapi aku minta maaf kalau kebenaran yang kuucapkan membuatmu merasa kalau aku memandang rendah dirimu. Dan kau tahu, kalau kau tak bisa menganggap serius bimbinganku, maka kita sudahi saja. Ya sudah, pergilah, aku tak peduli. Aku, bos besar itu sendiri, punya batasanku dan tak bisa mengejarnya terus-menerus. Tapi tidak dapat kusangkal bahwa ada rasa tidak enak di dasar perutku. Aku hanya ingin pulang dan meringkuk di balik selimut. Kemudian aku tiba di Akademi Karate keluargaku dan melihat semuanya tertutup rapat dan ayah sedang duduk di depan pintu sambil memegang surat. Ayah, apa yang terjadi? Yukiko, ayah bangkrut. Ayah tak punya pilihan kecuali menjual akademi ini ke rentenir. Ayah kehilangan semuanya. Tidak, akademi ini adalah warisan keluarga kami. Hasil kerja keras ayahku. Kami tak bisa menutupnya. Jadi kuikuti alamat di surat itu, tapi di sana kutemui orang tak terduga. Jun, ternyata ayahnya adalah kreditur ayahku. Jadi kuputuskan untuk langsung membahas masalah ini dengannya. Apa yang harus keluargaku lakukan untuk dapatkan sekolah bela diri kami kembali? Jun menghampiri dan membisikkan sesuatu di telinganya, kemudian dia merenung sejenak dan berkata, anakku terus main-main, ubahlah dia dan sekolah bela diri akan kembali ke tangan kalian. Tapi bagaimana? Aku ingin kau bertunangan dengan anakku. Apa Anda serius? Anda kira aku ini lelucon? Kemudian aku langsung berdiri dan pergi. Itu tak masuk akal. Hei, kenapa kau bersikap begitu? Kau masih tanya kenapa? Itu karena cowok itu, ya kan? Dia cuma cowok sok tahu yang bahkan tidak menyukaimu. Kau tak tahu apapun. Dia juga menyukaiku. Kurasa, benarkah begitu? Kalau begitu buktikan. Buatlah Akira jatuh hati padamu dalam 2 minggu. Dan akan kuyakinkan ayahku untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 3 bulan. Kalau gagal, kita bertunangan. Akulah orang yang selalu berada di sisimu. Tak mungkin aku setuju dengan kesepakatan bodohmu. Silakan, menolak. Sekolah bela diri itu akan tutup permanen besok. Tunggu, baiklah, aku setuju. Syukurlah aku punya Chiharu, guru cinta untuk membantuku menyusun skema dapatkan Akira. Meskipun dia jomblo, abadi. Pertama-tama aku katakan pada gengku kalau Akira akan jadi pacarku dan juga bos mereka. Jadi dia pantas mendapatkan layanan spesial. Kemanapun dia pergi, siswa lain menunduk 90 derajat untuk menyapanya. Mereka memenuhi setiap kebutuhannya, membawakan tasnya, dan selalu siap melayaninya. Tapi dia terlihat tidak begitu nyaman dengan hal ini. Suruh preman-premanmu hentikan omong kosong mereka. Oke, selama kau setuju dengan persyaratanku. Apa? Bimbing aku lagi. Oh, dan makan siang bersama. Pergi dan pulang dari sekolah? Aku tak bisa. Baiklah kalau begitu. Guys? Baiklah. Yang kedua, kau perlu temukan apa yang disukai Akira. Tapi dia akan menolak memberi jawaban pertanyaanku pastinya. Survei komite palsuku akan menjawab itu. Kemudian dia membagikan kertas tersebut ke seluruh kelas. Chiharuku yang kikuk ini berhasil kali ini. Oke, menurut filsuf, cara menuju hati seorang pria adalah lewat perutnya. Makanan favorit Akira adalah daging, jadi ku cari-cari di semua supermarket lokal untuk dapatkan daging sapi Wagyu A5 dan menyiapkan makanan yang sempurna untuknya. Akira, makan ini. Oh, terima kasih Cream Puff. Bagaimana kau tahu aku suka daging sapi? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku tahu kau merindukanku, jadi aku datang berkunjung. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, Akira menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Oke, langkah pertama selalu yang terberat. Berikutnya, mengetahui kalau Akira suka film horor, aku bohong padanya kalau Chiharu tak datang. Dan aku punya tiket lebih. Itu film Insidious, bagaimana bisa dia menolak? Tapi segera setelah kami duduk, wajah familiar mencuri perhatianku. Jun?
Berhenti menggangguku kau anak kecil. Aku ini penyuka film horor, sama sepertimu. Kita ini pasti pasangan yang ditakdirkan di surga. Ku coba untuk mengacuhkannya dan fokus pada rencanaku. Ini ketiga kalinya aku lihat ini, jadi aku tahu pasti kapan akan ada adegan jump scare. Sudah waktunya, kupasang raut wajah merengek dan hendak bersandar ke Akira. Saat Jun tiba-tiba berteriak kencang dan melompat ke arahku. Baru setelah dia tertidur, kami dapat sedikit privasi. Namun sejak saat kami pergi, Akira tak bicara sepatah kata pun dan bahkan meminta untuk pulang lebih awal. Itu tak baik. Jika semuanya tetap seperti ini, semua rencana akan gagal. Dan itu artinya, aku harus tunangan dengan Jun. Tidak. Hari berikutnya aku sedang tak bersemangat untuk berurusan dengan teman-temanku, jadi aku berlama-lama di kelas dan membaca catatan Akira. Oh, apa ini? Jadi dia memang peduli padaku, aku bisa melihat secerca harapan. Akira, aku ingin memperbaiki pelajaranku. Bantu aku? Oh, oke. Aku sedang di luar menunggu Akira yang beli bubble tea untuk kami berdua sebelum kami mulai, saat tiba-tiba ada pencuri yang keluar dan merebut tas wanita tua ini. Aku terjun ke sana untuk membantu, tapi dia menjatuhkanku ke tanah lalu kabur. Ini, silakan. Kau berkelahi lagi? Apakah punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Aku tidak Lupakan saja. Gadis muda pemberani ini membantuku. Apa? Tak usah berkata lagi. Aku ini orang yang buruk bagaimanapun juga. Kemudian aku bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku sangat bodoh berusaha mendapatkan perasaan orang yang tak peka itu. Kemudian lututku tiba-tiba ambruk. Tepat di saat itu ada tangan yang meraihku lalu dengan lembut membalut perban di lututku. Tinggalkan aku sendiri. Naiklah ke punggungku. Diamlah. Ayo. Aku tak bisa menahan senyum di balik cemberutku dan jantungku berdegup kencang. Aku naik ke punggungnya dan melingkarkan lenganku ke lehernya. Hei, aku minta maaf. Aku tak tahu kalau kau. Tak apa. Apa kau bodoh? Kaki yang terluka masih belum cukup? Itu bukan apa-apa dan kau tak perlu menggendongku seperti ini. Apa aku berat? Apa? Kalau ku katakan ya, apa kau akan lompat turun? Tak mau. Setelah hari itu, Akira berubah terhadapku. Dia ikut makan siang denganku dan bahkan memberiku cupcake imut. Dan setuju pergi ke kafe kucing denganku meskipun dia alergi. Dan kelas-kelas pun berjalan lancar karena dia manis bagaikan lollipop dan menjawab semua pertanyaan konyolku. Suatu kali aku bahkan tak sengaja melihatnya meletakkan banyak sekali perban luka di lokerku. Oh, memenangkan taruhan tak terlihat begitu mustahil kalau begitu. Tapi tiba-tiba seorang gadis mendekatinya. Itu Amaya, cewek paling populer di sekolah. Mereka ngobrol renyah, lalu dia maju mendekat dan membisikkan sesuatu kepadanya. Wajahnya tiba-tiba berubah jadi dingin, lalu dia berjalan pergi. Aku hendak mengejarnya saat ponselku berbunyi. Tak bisa mengajarmu hari ini, aku ada audisi drama. Jadi ternyata Akira dan Amaya keduanya ada di drama ini. Baiklah, kalau Akira Romeo, maka aku harus menjadi Juliet. Aku berhasil ke babak final dengan energi bos besarku, yang artinya aku harus memerankan adegan dengan Akira untuk lihat siapa yang menjadi pemeran utama antara aku dan Amaya. Ya ampun, lihat mereka. Begitu lengket untuk apa? Ular itu di sekujur Akiraku yang malang bagaikan ruam. Jika Chiharu tak terus menahanku, aku pasti sudah melompat ke sana dan memarahinya. Dan sekarang tiba waktuku untuk bersinar. Tapi kenapa wajah Akira muram? Tak masalah, mungkin Akira berusaha menjadi profesional? Kebajikanku tidak terbatas seperti lautan. Cintaku sama menawannya bagai hidung anak anjing. Iya, jadi aku mungkin lupa kata-katanya tapi tidak terlalu buruk. Dia mungkin memilihku karena aku berpikir cepat dan aku pilih Amaya, Bu. Hei, kenapa kau memilihnya? Kau seharusnya tak tanya padaku, tanya dirimu sendiri. Kemudian dia pergi dengan Amaya tanpa melirikku. Tapi hari ini akhir dari tenggat waktu 2 minggu. Kukira kau juga punya perasaan yang sama padaku. Hari itu, hujan turun. Aku jalan susah payah ke rumah. Semuanya runtuh, air mata dan hujan jatuh membasahi wajahku. Semua sudah berakhir. Taruhan yang kumainkan, cowok yang kucintai. Aku harusnya paham bahwa akulah yang jadi pecundang semenjak awal. Lewat mataku yang berkaca-kaca, kulihat John berlari ke arahku. Yukiko, ada masalah apa? Beritahu aku. Aku kalah. Apa? Taruhan di antara kita. Aku kalah. Aku salah. Soal semuanya. Siapa yang peduli soal taruhan? Kau bisa kena demam. Kau tahu, ayo masuk. Tapi kenapa kau di sini? Aku tidak peduli ini terlambat atau tidak. Aku akan memberitahumu. Aku tahu aku tak sempurna sepertinya. Aku mengatakan hal yang keliru. Aku pelupa sepanjang waktu. Tapi aku bisa melindungimu dan tak akan menyakitimu. Jadi maukah kau menikahiku? Kepalaku berputar dan dalam kondisi lemah aku berkata, ya, paling tidak aku bisa selamatkan sekolah ayahku dan bersama dengan orang yang tepat yang sungguh peduli padaku daripada mengejar bajingan yang punya pikiran begitu rendah tentangku. Kuceritakan hal ini pada Chiharu dan keluargaku, tapi tetap merahasiakannya dari semua orang. Awalnya ayahku tak menyetujuinya, tapi melihat tekadku yang bulat dengan enggan ia setuju.
Ini hari pengukuran pakaian kami. Aku dan Jun mendiskusikan pernikahan kami. Tapi sepertinya dia teralihkan dan terus memeriksa ponselnya. Kemudian dia harus menerima panggilan dan bergegas keluar. Merasakan ada sesuatu yang janggal, aku mengikutinya. Hah? Kenapa dia berbicara pada Amaya? Kau harus berterima kasih padaku atas tunangan barumu. Kutanyakan pada Akira mengenai taruhanmu. Kerja yang sempurna, sesuai janji. Ini bukan soal uang, ini soal menjadikan Akira milikku. Aku tak paham kenapa baik kau dan Yukiko yang cantik suka sekali cowok itu. Oh iya, Yukiko sedang menungguku. Aku harus pergi. Aku tak percaya apa yang ada di depanku. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jadi itu kau yang merekayasa semuanya selama ini? Tidak Yukiko, biar ku jelaskan. Aku percaya padamu Jun, tapi lihat apa yang sudah kau perbuat. Kau tahu, kau menang. Lakukan yang terburuk. Aku tak peduli lagi. Lalu aku lari pulang secepat mungkin. Kenapa semua cowok membodohiku seperti itu? Tepat saat aku merasa lebih putus asa dari yang sebelumnya, kutemui orang yang paling tidak ingin kutemui. Apa yang Akira lakukan di sini? Yukiko, ayo kita bicara. Tak ada yang perlu kita bicarakan. Chiharu menceritakan apa yang sedang kau lakukan. Kau tak bisa menikahi Jun. Kau menyukaiku, jadi kau tak boleh jatuh cinta pada orang lain begitu mudahnya. Apa? Jadi kau sekarang jadi pengendali perasaanku? Bukankah kau dengan Amaya? Tidak, dan tak pernah. Dengar, aku sangat marah mengetahui aku ini cuma bagian dari taruhanmu dengan Jun. Jadi kuacuhkan dirimu, tapi kemudian harus cerita padaku kenapa kau melakukannya dan membuatku paham. Memangnya kenapa? Lagi pula, kau tak pernah menyukaiku. Aku ini tak lembut, terlalu galak seperti yang kau bilang sebelumnya. Jangan mengasihaniku. Aku tak begitu, hanya saja aku memang menyukaimu. Awalnya aku kira kau ini tipe orang yang akan gunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah apapun. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku belajar akan hatimu yang tulus. Seharusnya aku tak menilaimu terlalu cepat. Aku minta maaf. Apa yang terjadi? Apa aku bermimpi? Tapi tidak, Akira, gebetanku selama 7 tahun, baru saja mengakui cintanya padaku. Jadi aku dan Akira akhirnya bersama. Jun sangat marah tentang ini. Tapi dia menepati kata-katanya dan sekarang ayah punya waktu 3 bulan untuk melunasi hutangnya. Aku membantunya dengan mengajar kelas karate untuk hasilkan uang. Sesuatu yang sangat kunikmati. Semuanya berjalan baik, terlalu baik. Hingga, Yukiko, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku harus pergi studi ke luar negeri. Aku akan pergi besok. Apa? Aku tak paham, kenapa begitu mendadak? Aku sudah menyiapkan ini berbulan-bulan lalu, tapi aku tak bisa memberitahumu, aku tak mau membuatmu sedih. Maukah kau menungguku? Tentu saja tidak. Aku mungkin akan bosan dan mulai menyukai orang lain saat itu. Sudah waktunya. Aku berdiri terdiam melihat kereta berlalu, hingga kulihat senyum melankolis Akira. Aku menyukaimu 7 tahun lalu, dan sekarang pun begitu. Jadi tentu saja aku bisa menunggumu. Segeralah kembali, Akira. Hei, ini aku lagi, Amy. Terakhir kali kita berbicara, aku mendapat penemuan besar. Namun sebelum itu, aku akan mengingatkan bagaimana kita sampai di sini. Kematian ayahku membuatku benar-benar terpukul. Jadi ibu tiba-tiba meyakinkanku untuk berpergian untuk mengalihkan pikiranku dari hal itu. Namun alih-alih bersenang-senang, aku malah terdampar di pulau eksotik milik suku asli yang tidak menyukai orang asing ini. Untungnya aku bertemu Silas yang membantuku bertahan hidup di sini dan kami sebenarnya sudah cukup dekat. Kami bersenang-senang sehingga aku sejenak lupa kalau aku harus kembali, sampai aku mendengar rumor bahwa kecelakaan mungkin saja direkayasa. Apakah ibuku sendiri yang menyebabkanku berakhir di sini? Aku harus segera pulang untuk mencari tahu, dan Silas bersedia membantu sekuat tenaga, tapi sudah beberapa hari berlalu dan aku belum mendengar kabar apapun darinya. Aku menunggu dengan antusias lalu dengan tidak sabar sampai dia datang. Akhirnya suatu sore aku mendengar suara berisik di luar. Aku segera turun untuk memeriksa. Yang mengagetkanku itu bukan Silas. Itu Nora. Dan seperti biasa dia tampak kesal melihatku. Aku mencoba memberitahunya Silas tidak ada di sini, tapi dia tetap melewatiku dan mengambil tongkat untuk menggambar sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Seni abstrak? Di sana, pulau. Aku melihat orang-orang. Lalu aku mengerti, ada sebuah pulau dengan orang-orang. Bisakah kita sampai di sana? Ya, bisa. Pergi. Kita bisa naik perahu ke sana? Dia mengangguk lagi dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. Ya Tuhan, aku melompat kegirangan. Mungkin aku salah tentang dia. Nora membawaku ke pantai, di mana dia menemukan sebuah perahu kecil yang tersembunyi di balik semak. Pergi, sekarang! Pergi! Pergi! Nora menarikku ke arah perahu, mendudukanku, dan mulai mendorong perahu ke arah air. Bukankah sudah terlambat untuk berlayar sekarang? Angin! Angin lebih cepat! Saat kami mencapai tepi air pasang, aku menyadari. Tunggu, aku perlu memberitahu Silas aku akan pergi. Nora langsung menjadi frustasi. Silas dengan ayah. Bahaya, aku tidak begitu percaya padanya, tapi aku juga tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan seperti ini lagi. Aku tidak bisa membayangkan meninggalkan Silas tanpa pamit. Aku merasakan perutku berlubang. Tapi kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Pasti, keluarga kami punya semua uang untuk menyelamatkannya nanti. Tunggu sebentar lagi, aku akan mencari bantuan. Nora terus mendorongku dan dia benar, patroli bisa mendeteksiku kapan saja.
Jadi aku mulai mendayung. Sampai jumpa lagi Silas. Tapi aku hanya berhasil berjalan beberapa meter lalu perahuku seperti tersangkut sesuatu. Aku berbalik untuk melihat. Silas? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Hei, Nora bilang ada pulau berpenghuni di dekat sini. Dan aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Turun dari kapal. Terlalu gelap dan berbahaya untuk pergi ke sana sendirian. Aku akan memeriksanya dulu dan kembali besok untuk memberitahumu apakah itu aman. Tetaplah di sini. Aku yakin dengan kemampuan berlayarnya, tapi sepertinya Nora tidak. Dia memegang lengannya, memintanya untuk tidak pergi. Dia tetap mengabaikannya dan naik ke perahu. Nora memelototiku sebelum bergegas pergi. Tapi aku tetap di pantai sejenak menyaksikan Silas menghilang ke dalam laut yang gelap. Tak lama kemudian, angin semakin kencang dan hujan mulai turun dengan deras. Badai berlangsung sepanjang malam. Aku begadang, menunggu di gua tempatku menghabiskan malam pertamaku di pulau itu. Hujan berhenti menjelang fajar. Aku tidak bisa duduk diam dan terus berjalan mondar-mandir di sepanjang pantai, mencari tanda-tanda keberadaan Silas. Nora segera kembali, meneriakiku dalam bahasa ibunya. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi aku tahu dia juga mengkhawatirkan Silas sepertiku. Dia akan segera kembali, segar bugar, aku percaya padanya. Dan beberapa saat kemudian dia benar-benar berada di sana, kembali ke pantai. Mau tak mau aku berlari dan memeluknya begitu dia keluar dari perahu. Aku bertanya apakah dia baik dan bagaimana dia menghadapi hujan. Dan Silas menjawab semua pertanyaanku dengan pelukan erat, tapi tak lama kemudian kami disela oleh Nora. Dia berteriak dengan marah lalu pergi. Silas mengejarnya dan mengatakan beberapa hal yang sepertinya menenangkannya. Pulau itu sebenarnya adalah tambang permata milik keluargamu. Aku sudah memberitahu mereka bahwa wanita mereka masih hidup dan siap untuk pulang. Ya Tuhan, benarkah? Mereka menyiapkan kapalnya sedikit lebih jauh ke lepas pantai karena berbahaya jika mendekati pulau ini loh. Berlayarlah sebentar dan mereka akan segera menjemputmu. Yeay, aku akhirnya pergi. Kita akhirnya. Silas berhenti berjalan dan menatapku dengan sedih. Ayo pergi. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Nora hanya akan membiarkanmu pergi dengan damai jika aku tetap di sini. Jika aku pergi bersamamu, dia akan memberitahu ayahnya. Hatiku teriris. Kita akan bertemu lagi. Aku berjanji. Bagaimana? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Silas meremas tanganku lalu melepaskanku. Aku mencoba untuk tidak menoleh ke belakang saat aku naik ke perahu dan berlayar. Aku melakukan perjalanan selama beberapa menit atau beberapa jam. Aku tidak tahu lagi, sampai akhirnya aku terlihat oleh kapal yang lebih besar. Mereka mengirimkan skoci untukku dan begitu berada di kapal aku dirawat dengan baik oleh semua orang, menawarkan makanan dan pakaian hangat. Tapi hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi keluargaku. Aku menelpon ke rumah dan orang di ujung sana adalah nenekku. Dia sama terkejutnya mendengar suaraku seperti aku terkejut mendengarnya. Ternyata, setelah semua kejahatan yang terjadi setelah kematian ayahku, nenek pindah ke rumah kami untuk mengurus semuanya dan menunggu kepulanganku. Kami menangis selama 10 menit lalu aku mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, aku aman dan aku akan segera pulang. Sesampainya di rumah, nenek, pengasuh Emma, dan adikku Briona bergegas menyambutku. Saat adikku memeluk erat-erat, aku menyadari betapa aku sangat merindukan mereka dan juga menyadari bahwa ibuku benar-benar tidak terlihat. Tidak ada seorang pun yang menyebut dirinya dengan cara apapun. Aku memberanikan diri untuk bertanya kepada nenekku tentang dia. Tepat ketika polisi mengatakan ada tanda-tanda kecurangan dalam kasus hilangmu, aku sudah curiga. Lalu ketika Emma mengatakan bahwa ibumu yang menyarankanmu pergi ke sana dan memainkan permainan konyol itu, aku langsung mengusirnya. Manusia itu benar-benar penuh kejutan. Apa menurutmu ibu yang mendalangi semua ini? Dia benar-benar berusaha menyingkirkan kalian berdua. Briona beruntung dia lupa paspornya. Jangan murung sayang. Kamu masih memilikiku, Briona dan Emma juga. Kami semua mencintaimu dan sangat peduli padamu. Sekarang istirahatlah, ini pasti perjalanan yang panjang bagimu. Keesokan harinya begitu aku bangun, aku pergi mencari adikku untuk memastikan apa yang dikatakan nenek. Ketika aku menemukannya, aku tidak dapat menghentikan air mata. Bagaimana mungkin ibu yang melakukan ini? Kenapa dia tega melakukan hal seperti ini pada anak-anaknya sendiri? Amy, jangan pernah mendengarkan cerita dari satu sisi saja. Hah? Apa kamu tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Hanya saja jangan langsung mengambil kesimpulan. Dia kemudian minta diri untuk bekerja dan buru-buru pergi sebelum aku sempat menanyakan hal lain. Aku terus memikirkan apa yang dikatakan Briona, tapi tidak bisa memunculkan spekulasi lain. Saat aku melewati kamar orang tuaku, aku melihat sebuah kotak terletak di luar pintu, penuh dengan barang-barang ibuku. Pengasuh Emma mungkin sedang mengemasi barang ibuku dari sini. Sesuatu di kotak menarik perhatianku. Aku membukanya dan menemukan bahwa itu adalah album fotoku sejak aku masih kecil dan di samping setiap gambar ada beberapa catatan cinta. Ini pasti tulisan tangan ibuku. Mataku tertuju pada foto diriku yang sedang bermain piano dan ibuku menulis, Sweet Pea memainkan lagu favoritku. Dia bermaksud baik, tapi aku selalu menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan memberontak. Itukah sebabnya dia berhenti mencintaiku? Apakah aku melakukan sesuatu yang begitu buruk hingga dia menginginkanku pergi? Tiba-tiba aku merindukannya. Aku mendapati diriku mengambil foto itu ke ruang piano, suatu tempat yang belum pernah aku datangi secara sukarela. Tapi saat aku meraih kena pintu, aku mendengar suara-suara datang dari dalam. Aku mengintip melalui pintu yang terbuka. Hentikan, cukup beruntung kamu tidak tertangkap. Segera keluar dari sini sebelum terlambat.
Dan membuang semua usahaku dengan sia-sia? Mustahil. Rencanaku berjalan dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa bertahan? Jadi, rencana B, kamu harus mengamankan posisi itu di Dewan Direksi sebelum Amy menghalangi. Dan aku akan mengurus sisanya. Tapi, ya Tuhan, mereka dalang dibalik semua ini? Malam itu, aku menunggu sampai semua orang berkumpul untuk membuat pengumuman menarik. Besok, aku secara resmi akan mulai bekerja di perusahaan itu. Aku sedang buat proposal untuk diajukan ke Dewan Direksi untuk mendapatkan persetujuan mereka. Itu luar biasa, sayang. Tidakkah kamu pikir kamu perlu istirahat, sayang? Kamu mengalami cobaan besar dan aku siap. Aku baik-baik saja. Ya, Briona juga akan menjalankan perusahaan. Dan aku senang bisa membantunya. Semakin banyak tangan semakin baik. Aku sangat senang kamu ingin bergabung dengan perusahaan ini. Malamnya, pengasuh masuk ke kamarku dengan segelas susu hangat. Oh, Emma, kamu selalu menjagaku dengan baik. Ya, besok akan menjadi hari besar dan kamu perlu istirahat malam yang cukup. Terima kasih. Habiskan susumu sebelum dingin, sayang. Selamat malam. Aku memeluk gelas hangat itu dan tersenyum padanya saat dia berjalan keluar. Oke, satu revisi terakhir lalu aku akan menyiapkan pakaian untuk besok. Tapi mataku lelah sekali. Tiba-tiba aku terbangun oleh suara di pintu. Lalu perlahan terbuka, disusul langkah kaki. Seseorang sedang berjalan ke arahku. Dia sedang memeriksa dokumenku. Aha, saatnya menyelesaikan dramamu, Emma. Oh, ya ampun. Tidurlah yang nyenyak di tempat tidur. Aku akan membereskannya. Hentikan aktingmu, dasar penyihir. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan di sini? Presentasiku untuk besok? Kamu bercanda. Ini jebakan. Tapi susunya, kamu sudah meminum semuanya. Maksudmu segelas susu beraroma menghipnotis itu, aku sudah membuangnya. Maaf. Tiba-tiba aku merasa alergi laktosa. Kamu berani berpikir kamu bisa membodohiku di rumahku sendiri. Aku sudah melihat semuanya. Tapi kenapa kamu begitu ingin menjatuhkanku? Emma, bukankah kita? Karena putriku, Briona, lebih pantas ditemani ini daripada kamu. Bahkan sebelum aku sempat memproses informasi itu, Emma bergegas ke arahku sambil memegang kain lap yang dibasahi kloroform. Saat dia memundurkanku ke sudut, pintu terbuka. Nenekku dan Briona bergegas masuk, diikuti oleh polisi yang langsung menahan Emma. Briona berlari mendekat sambil berteriak, "Sudah kubilang aku tidak ingin ada bagian dalam rencanamu. Aku tidak akan pernah menyakiti adikku." Briona, tahukah kamu bahwa dia sebenarnya ibu kandungmu? Tidak sampai ibu pergi, lalu Emma menceritakan semuanya padaku. Merasakan kebingunganku, Briona menjelaskan bahwa Emma berselingkuh dengan ayah kami bertahun-tahun yang lalu. Namun ayah kami tidak mau menikahinya karena statusnya yang lebih rendah. Dia sudah mengandung Briona saat itu, jadi ayah kami mengizinkannya tinggal sebagai pengasuh. Saat ibuku menikah dengan ayah kami, dia hanya mengetahui bahwa Briona adalah anak tiri suaminya. Maaf aku tidak berterus terang lebih awal. Aku tidak tahu harus berbuat apa, karena aku tidak menyadari seberapa jauh dia bersedia bertindak. Tapi saat aku melihat dia mengotak-atik minumanmu, aku tahu bahwa aku setidaknya perlu mengingatkanmu. Terima kasih karena selalu berada di sisiku dan mengatakan kebenaran sekarang. Pasti lebih sulit bagimu untuk memproses semua ini, tapi jangan khawatir, kita masih bisa memperbaikinya. Emma mencoba menjelaskan kejahatannya ketika polisi mengantarnya pergi dengan borgol. Mereka meyakinkan kami bahwa keadilan akan ditegakkan. Kami menghubungi ibu dan pada pagi hari dia sudah kembali ke rumah. Setelah beberapa kali menangis, meminta maaf, menjelaskan, dan berpelukan, semuanya menjadi senormal mungkin. Aku mengakui bahwa aku tidak ingin bertanggung jawab menjalankan perusahaan, namun ada sesuatu yang aku inginkan. Aku ingin kembali ke Pulau Permata dan mengawasi eksplorasi tambang baru. Apa yang tidak aku katakan adalah alasanku sangat ingin kembali. Dialah satu-satunya yang dapat aku pikirkan saat aku memulai perjalanan kembali ke pulau. Kami naik perahu besar sejauh yang kami bisa sebelum aku harus menaiki perahu dayung agar tidak terdeteksi begitu kami mencapai wilayah asal. Sebelum aku menyadarinya, pulau itu muncul di cakrawala. Jantungku berdebar-debar saat aku mendayung semakin cepat, menunggu saat akhirnya aku bisa melihat Silas lagi. Aku begitu fokus pada daratan di depan, sehingga aku tidak melihat gelombang besar datang dari belakang dan membalikkan perahuku. Ketika aku membuka mata, sekali lagi aku mengira aku sudah mati. Kali ini karena hal pertama yang kulihat adalah wajah malaikat. Silas, Amy, hai, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Namun momenku di surga terganggu oleh kembalinya suku tersebut. Kami dikelilingi oleh penduduk asli yang berteriak dan menancapkan tombak mereka ke tanah. Seorang pria yang lebih marah dan berpakaian lebih khas daripada yang lain melangkah maju. Ini pasti ketuanya. Dia meneriakkan sesuatu kepada yang lain dan mereka terdiam. Dia berteriak lagi dan semua tombak mereka diarahkan ke arahku dan Silas. Aku menatap Silas, wajahnya tidak berubah. Dia memelukku semakin erat. Tepat ketika aku mengira akhir itu sudah dekat, aku mendengar suara yang kukenal. Nora berdiri di antara kami dan ayahnya. Berteriak putus asa, ekspresi kepala suku melembut dan setelah beberapa diskusi di antara mereka, kepala suku memberikan perintah lain, yang membuat Silas sangat terkejut. Jadi, ya, terima kasih kepada Nora dan semua perbuatan baik yang telah dilakukan Silas untuk suku tersebut. Mereka menyelamatkan nyawa kami, tapi mereka memerintahkan kami untuk segera meninggalkan wilayah mereka.
Jadi aku dan Silas pindah ke pulau utama, tempat tambang permata keluargaku berada. Di sini kami masih menikmati keindahan dan kesederhanaan gaya hidup liar, sambil terhubung dengan seluruh dunia dan membantu mengelola bisnis keluarga kami. Jadi wajar saja jika kami tidak diperbolehkan tinggal di pulau suku tersebut. Apalagi kami masih memiliki teman yang sering datang berkunjung. Nora telah mengomeli ayahnya agar mengizinkannya datang ke pulau kami setiap beberapa hari. Awalnya karena Silas, tapi menurutku dia sudah mengincar seseorang yang baru sekarang. Hai, aku Vicky, anak tunggal seorang miliarder. Juga pewaris tunggal dari generasi ketiga bangsawan Inggris. Saat tumbuh dewasa, aku selalu disebut bayi Nepo, tapi ini sungguh tidak adil. Jika aku harus merangkum seluruh hidupku dalam satu kalimat, itu adalah, ya, itu tidak berjalan sesuai rencana. Sebelum kita mulai, yuk like dan subscribe. Aku dulu hidup sebagai seorang putri. Staf rumahku siap sedia sepanjang waktu untuk memenuhi semua kebutuhanku. Dan keputusan besar yang harus kuambil setiap hari adalah memilih mobil mana yang akan kugunakan untuk pergi sekolah. Namun, aku bukanlah Regina George yang diinginkan semua orang. Aku ramah kepada semua orang dan serius dengan pendidikan serta bakatku. Sejak usia dini, aku suka sekali pada seni lukis. Ayahku bahkan mengundang para superstar dunia ke rumah hanya agar mereka bisa berpose untukku. Lalu, seperti tersambar petir, ayahku terlibat dalam gugatan hukum yang berantakan dan berakhir di penjara. Akibatnya kami harus mengucapkan selamat tinggal pada semuanya. Ya, rumah besar, para staf, tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan Brad, putra kepala pelayan yang kebetulan adalah pacarku. Sayangku, aku akan mengumpulkan bintang-bintang dari langit jika itu menuntunku kembali padamu. Ya, seorang gadis harus bertahan hidup. Jadi kulakukan yang harus kulakukan. Aku menjual semua pakaian dan perhiasan kesayanganku. Tapi astaga, semua Prada, Gucci, dan Tiffany itu masih belum cukup untuk menutupi biaya hidup seminggu di hotel bintang 5. Hei, gunakan ini. Nona, kartu Anda ditolak. Jelas Anda tidak punya dana yang cukup dan karena itu Anda harus pergi. Maaf? Itu sangat tidak sopan, tidak tahu berterima kasih. Aku dulu salah satu pelanggan terbaik mereka. Bukan berarti aku adalah si penipu kedua seperti Anda atau semacamnya. Jadi begitulah aku berakhir di sini, di bawah jembatan yang penuh dengan para tunawisma, dengan putus asa menunggu Brad kembali padaku. Sementara itu, setidaknya aku masih punya lukisan-lukisanku yang mungkin bisa menjadi tiket keluar dari sini, bukan? Tapi, ya Tuhan, lihatlah, orang-orang itu terus mengambilnya untuk memukul kecoa. Sementara yang lain bahkan menggunakannya sebagai kayu bakar. Lalu suatu hari, saat perutku berdebat denganku karena kekurangan makanan, kelompok amal ini muncul. Mereka datang untuk membagikan makanan ke para tunawisma. Aku bergegas berdiri untuk meminta makanan tapi dihentikan oleh wanita ini. Lihat pakaianmu yang mencolok itu, tidak boleh mengambil makanan dari orang yang membutuhkan, sangat tidak pantas. Tidak, aku juga tunawisma. Saat itu juga, aroma lelabo santal 33 memenuhi udara. Dan seorang wanita mewah muncul dari kerumunan. Dia mengusir wanita yang kejam itu, lalu memeriksa lukisanku. Apa kamu melukis ini? Ya, aku sudah melukis sejak kecil. Aku sudah melukis semua orang dari Taylor Swift hingga Ronaldo. Sangat mengesankan. Aku Diana, seorang janda kaya raya. Bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku dengan imbalan berbagi keahlian artistikmu dalam potret harianku? Aku terdiam beberapa detik, lalu langsung menyetujuinya. Aku jelas ditakdirkan untuk menjadi kaya, jadi aku sepertinya tidak bisa menghindari takdir. Aku tiba di villa, berpikir bahwa ini luar biasa dan akhirnya aku bisa kembali berdiri. Tapi kemudian euforia itu digantikan dengan pukulan yang menyakitkan saat Diana memperkenalkanku pada tunangannya. Brad? Tepat setelah perkenalan yang canggung itu, aku menarik Brad dan melabraknya. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku? Akan kuberitahu Diana. Kita sudah putus, lagi pula punya mantan itu normal. Jika kamu bilang ke Diana aku mantanmu, kamu yang akan diusir, bukan aku. Aku tidak percaya keberanian pria ini, dan kalian tahu kita tidak pernah putus. Aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama pria brengsek ini. Jadi kulukis potret Diana sebagai ucapan terima kasih lalu pergi selamanya. Hanya dia sangat menyukai lukisanku. Mengingat kembali hari-hari suram di bawah jembatan itu, aku menyadari. Ya, Brad ada di sini, tapi begitu juga tempat tidur hangat, makanan terjamin dan seseorang yang benar-benar menyukai karya seniku. Tempat ini cukup besar untuk menghindarinya, kan? Sejauh ini baik-baik saja, ya, sampai suatu hari. Yang kulakukan hanyalah meminta pembantu untuk mengambilkan kuas cat bersih ketika seorang pria marah-marah padaku. Kamu punya kaki, lakukan sendiri. Siapa kamu bicara seperti itu padaku? Sebentar lagi jadi pemilik rumah ini, ada masalah? Jangan ganggu dia, lagi pula itu memang tugas staf di sana. Ruangan tiba-tiba penuh ketegangan saat Brad dan pria itu saling memandang dengan tatapan permusuhan. Lalu pria itu berjalan pergi. Tiba-tiba Brad menarikku ke pojok.
Vicky, maafkan aku menyembunyikannya darimu, tapi aku tidak punya perasaan pada Diana. Aku di sini untuk memata-matainya karena dialah alasan ayahmu dipenjara. Aku di sini untuk menemukan bukti dan mendapatkan kembali kehormatannya. Wow, apa? Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku butuh kerjasama darimu. Pria itu adalah Charles, putra Diana. Dia akan mengacaukanku, tapi kita harus menghentikannya sebelum dia melakukannya. Sekarang masuk akal, aku tahu Brad benar-benar mencintaiku dan tidak akan memilih wanita tua daripada aku. Lalu dia memberitahuku rencananya, dia akan terus merayu Diana dan membujuknya agar aku mau menjadi pengajar Charles, sambil harus berteman dengannya untuk mendapatkan informasi darinya. Aku merasa agak gugup, tapi kesempatan untuk membersihkan nama ayah membuatku tidak ragu. Namun Charles bukan tipe yang mudah didekati. Dia sangat kaku dan kasar, dan tidak peduli seberapa lebar aku mengumbar senyum ramahku, aku selalu mendengar tidak lebih dari 6 kata darinya. Ayo kita melukis benda mati hari ini, bagaimana? Lakukan yang kau mau. Aku berusaha sebaik mungkin mengajarinya, tetapi dia hanya mencoret-coret halaman dan selalu menghasilkan gambar terburuk yang pernah kulihat. Lalu suatu hari, dia tiba-tiba bersikeras untuk menggambar di luar ruangan dan melukisku. Jadi rencanaku berhasil. Hore! Aku berdiri dengan penuh semangat di depan teluk jendela dan berpose elegan. Panas sekali berdiri di sana, tapi aku bertahan demi sebuah karya seni. Tapi sudah 4 jam berlalu dan dia sepertinya belum selesai. Aku tidak tahan lagi, jadi aku bergegas ke arahnya dan terhenyak melihat kanvasnya masih benar-benar kosong. Aku marah sekali. Tenang, Vicky. Mungkin Charles seperti bawang dengan banyak lapisan menunggu untuk dikupas. Jadi kuputuskan melakukan pendekatan yang lebih psikologis. Aku meminta buku foto Charles dan Diana dan melihat sebuah foto keluarga. Ini pasti ayah Charles. Aku akan melukisnya dengan harapan bahwa sikap penuh perhatian ini akan menyentuh hatinya. Di hari ulang tahun Charles, aku dengan senang hati memberinya lukisan yang dibingkai dengan indah. Tak disangka, begitu melihatnya, wajahnya menggelap dan matanya berapi-api. Dengan marah ia melempar lukisan itu ke tanah dan berteriak padaku. Menghilanglah, aku tidak tahan denganmu. Ah, apa? Baiklah. Mengapa pria ini harus begitu kasar? Aku menghabiskan sepanjang minggu melukis itu. Dasar psikopat, aku sedang mengemasi barang-barangku ketika Diana masuk ke kamarku. Dia menjelaskan bahwa pria dalam foto itu bukanlah ayah Charles, tapi mantan pacarnya. Ayah Charles meninggal saat dia masih kecil. Dan mantan pacarnya lah yang merawat Charles sejak saat itu. Bagi Charles, dia adalah segalanya. Anak itu bahkan lebih dekat dengannya daripada aku. Tapi kemudian kami putus dan dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Charles menjadi tidak bersahabat dan menjauh sejak saat itu. Aku tidak tahu bahwa di balik penampilan luarnya yang keras ada fakta yang begitu pahit. Jadi aku menemuinya. Charles, maaf. Pergi! Aku mungkin terlihat buruk sekarang, tapi aku pernah menjadi putri ayahku. Dia memberiku semua yang bisa ku minta kecuali waktunya. Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil dan aku ditinggalkan sendirian, sama sepertimu Charles. Kesepian ini, kerinduan akan ikatan keluarga, aku juga merasakannya. Melihat tangannya melemas, aku melanjutkan. Niatku tidak pernah meremehkanmu, yang kuinginkan hanyalah menjembatani jurang kesalahpahaman di antara kita. Charles masih tetap diam, tapi otot-otot wajahnya sudah rileks. Dan ketika tatapannya bertemu denganku, dia membanting pintu. Jadi kuputuskan tetap tinggal dan meskipun Charles terus bersikap kasar padaku, dia berhenti mengerjaiku. Aku juga perhatikan ketika Charles fokus pada sesuatu, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia selalu menjulurkan lidahnya yang terlihat menggemaskan. Melihat Charles melukis seolah-olah sedang bertarung dengan kertas, aku datang dan membimbingnya. Tapi tiba-tiba mata kami bertemu. Matanya sangat mempesona. Oh tidak, Vicky, jangan begitu. Kamu di sini untuk membuktikan ayah tidak bersalah dan kembali ke kehidupan lamaku. Sementara aku dan Brad, kami harus memanfaatkan momen bersama kapanpun kami bisa. Ketika ini berakhir, kita bisa berjanji untuk bersama selamanya dan mengadakan pernikahan yang lebih mewah dari keluarga Kardashian. Cintaku, kamu harus bersabar. Kita akan segera bersama lagi. Namun ketika semua orang ada di sana, Brad terus berpura-pura mesra dengan Diana. Aku tahu itu palsu, tapi aku tidak bisa menahan perasaan kesal. Aku tidak bisa hanya duduk di sana tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Jadi selesai lukisan itu, aku mengikuti Brad, berniat menanyakan apa langkah selanjutnya setelah aku berhasil mendekati Charles. Ketika aku melihatnya diam-diam berbicara dengan seseorang. Hai ayah. Ya, Diana seperti tanah liat di tanganku. Vicky membuatnya rumit, tapi aku punya rencana untuk menipunya. Aku pikir pengganggu kecil itu sudah lama pergi. Tapi tampaknya Charles belum mengusirnya. Ada ide? Kemarahan berputar seperti tornado dalam diriku. Aku langsung menghampirinya dan menampar wajahnya. Apa? Kamu? Tunggu sampai Diana tahu tentang ini. Oh ya, kalau kamu menantangku maka bersiaplah untuk kalah. Sampaikan salamku pada teman-teman jembatanmu. Aku segera menemui Diana dan mengungkapkan semuanya tentang Brad kepadanya, tapi wajahnya tiba-tiba berubah serius.
Aku tahu kamu akan mengatakan untuk mengalihkan dari kebenaran, tapi aku tahu kamu mencuri uang dariku. Pembantu menemukannya di kamarmu. Mencuri? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Lalu aku melihat Brad dan melihatnya menyeringai. Si dalang licik itu. Sebelum aku bisa mencoba membela diri, seorang staf masuk tergesa-gesa dan menyerahkan surat kepada Diana. Charles hilang. Semua orang panik dan tidak mau mendengarkanku. Kekacauan ini membuatku tak berdaya karena barang-barangku dibuang keluar villa. Aku berakhir kembali di tempatku memulai dan mengalami kehancuran total. Hal buruknya aku mengkhawatirkan Charles. Apa dia sudah pulang? Keesokan harinya aku sedang coba buat sketsa ketika entah dari mana Charles muncul. Dia menyerahkan kunci apartemen kecil yang nyaman ini dan mengatakan bahwa itu semua milikku. Tertegun dan juga bersyukur aku tidak bisa menahan diri dan memeluknya erat-erat. Ngomong-ngomong, kemana kamu pergi? Tidak kemana-mana, rasanya sesak, jadi aku pergi. Kali ini Charles bersikap sangat berbeda padaku. Dia mengunjungiku setiap hari dan bahkan membantuku menjual lukisanku. Seiring berjalannya waktu perasaanku padanya tumbuh dan kami mulai berkencan. Hubungan kami dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Dan setiap momen yang kami habiskan seperti mimpi menjadi nyata. Hanya saja aku merasa sangat bersalah karena merahasiakan masa lalu hubunganku dengan Brad darinya. Tapi ketakutan akan kehilangannya terus menghantuiku. Jika dia tahu aku mendekatinya dengan motif tersembunyi di awal, dia akan membenciku selamanya. Tapi setidaknya aku harus beritahu sesuatu. Berhati-hatilah dengan Brad, aku merasa dia bukan orang baik. Aku tahu, dia pemeras harta dari jaringan penipuan percintaan yang menargetkan wanita-wanita kaya untuk memeras mereka. Wow, Charles benar-benar tahu banyak. Tunggu, apakah ini berarti Brad juga berniat memerasku saat aku masih kaya? Aku akan membongkarnya di upacara pernikahan mereka. Ikutlah denganku. Hari ini hari hanya. Aula megah itu dipenuhi cahaya lampu halus. Brad dan Diana berdiri di tengah-tengah, siap untuk bertukar janji sehidup semati. Semua mata tertuju pada mereka. Tiba-tiba seluruh aula menjadi gelap, dan wajah anonim muncul di layar di belakang mereka. Malam ini kami akan membahas tentang pengantin pria kita. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Brad Thomas kita sebenarnya adalah Jackson North, yang lahir dan dibesarkan di Pennsylvania oleh ayahnya, Richie North. Biang keladi jaringan penipuan untuk mengelabui para wanita kaya agar mau menikah dan memeras kekayaan mereka. Kemudian bukti-bukti tentang Brad yang bersikap mesra dengan korban-korban tak berdosa mulai muncul di layar. Setelah itu sorotan langsung tertuju pada Brad yang hendak melarikan diri. Diana meraung marah, bergegas ke sana dan melemparkan segelas anggur tepat ke wajahnya. Kerumunan mulai bergumam. Tunggu semuanya, pestanya belum berakhir. Periksa menu kalian untuk mengungkapkan kaki tangan lainnya. Semua orang panik memeriksa, tetapi kemudian terlihat bingung ketika semua menu kosong. Kecuali milikku, di mana ada foto aku dan Brad. Jadi sejak awal Charles sudah tahu tentang hubunganku dengan Brad dan dia berpikir aku adalah kaki tangan Brad. Aku berbalik ke arah Charles tapi dia langsung melepaskan tanganku. Kita selesai. Selama ini Charles mempermainkanku dengan trik yang menyakitkan dan bahkan menganggapku mampu melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Aku mengirim pesan padanya untuk bertemu denganku di danau tempat kami biasa pergi. Sudah 1 jam berlalu tapi dia belum muncul. Ini mungkin paku terakhir dalam peti mati hubungan kami. Tepat ketika aku akan menyerah, aku melihatnya berjalan dengan langkah berat ke arahku. Charles, dengarkan aku. Aku tidak bersama Brad. Aku mencoba memperingatkanmu tentang dia. Aku mendengar seluruh percakapan licik kalian berdua. Kata-kata cinta dan rencana busuk kalian terhadap keluargaku. Lalu detektif pribadiku mengirimkan foto-foto kalian berdua yang membuktikan bahwa aku benar. Kamu menyewa seseorang untuk memata-mataiku? Bukan kamu, Brad. Itu sebabnya aku pergi. Aku mengira kamu adalah temanku. Dan kupikir kita lebih dari sekedar teman. Brad dan aku memang pernah berkencan di masa lalu, tapi hanya itu saja. Dia mencoba memanfaatkanku sama seperti yang lainnya. Perasaanku padamu nyata, kamu harus percaya padaku. Lalu? Aku tidak tahu tentang penipuan itu. Aku menyesal pernah percaya pada kebohongan Brad saat pertama kali mendekatimu. Dia bilang ibumu terlibat dalam jatuhnya ayahku dan aku sangat ingin ayahku tidak bersalah sehingga dengan bodohnya aku mempercayainya. Charles tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berbalik dan pergi. Tapi tunggu, boleh aku tanya, kenapa tidak publikasikan wajahku dalam foto itu dengan Brad? Aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana rasanya disakiti, tapi aku juga tidak tega melihatmu terluka. Biarkan aku pergi, aku butuh waktu. Lalu dia meninggalkanku di sana, melihatnya menghilang dalam kegelapan, terasa dunia di sekelilingku runtuh. Setelah hujan, matahari akhirnya bersinar lagi. Polisi akhirnya menangkap Brad dan ayahnya dan memenjarakan mereka berdua. Diana mencariku dan meminta maaf padaku. Dia memintaku kembali ke villa dan melukis untuknya, tapi aku menolak. Aku tidak bisa terus terlalu percaya dan bergantung pada orang lain. Sudah waktunya bagiku untuk percaya pada diri sendiri dan berdiri di atas kakiku sendiri. Dan yang lebih penting, aku tidak bisa lagi menghadapinya.
Hai, ini Vicky, lagi, tapi dalam versi yang lebih glamor. Setelah semua keringat dan air mata, aku akhirnya berhasil menjadi seorang seniman. Aku baru saja dipilih berkolaborasi dalam sebuah proyek seni dengan perusahaan besar ini, dan hidupku akan membuka lembaran baru saat membuka pintu ini. Charles?